Nggak usah do anything sampai ada kejelasan MSCI. Baru kita pelurunya nggak kebuang-buang gitu kan. Kalau nggak lu garamin lautan. Mungkin aku coba kasih lihat IHSG dulu sama teman-teman. Nah, pertama teman-teman, ini posisi IHSG dia punya pattern yang namanya bearish flag, di mana bearish flag ini punya target penurunan sampai di 6.800. Nah, honestly kita udah sampai nih 6.800. Nah, itu alasan kenapa. Jadi sepanjang poll ini itu kita tarik dari dia mulai breakdown dan ini tuh kena. Nah, itu alasan kenapa tuh 3 kali kita tuh selalu reject tuh, selalu hammer. Cuman kali ini hammernya di bawah 7.000. Kalau kemarin selalu di atas 7.000. Surprisingly hari ini market tergolong kuat. Meskipun dengan HSC list yang udah keluar, di mana ada 2 emiten yang cukup bobotnya cukup besar keluar. Dan gimana Ci menurut pendapat lo? Kan ingat nggak kita pernah yang waktu pertama kali huru hara mau turun ke frontier kan kita ada bilang nggak bakal masuk frontier kalau tuh feeling gue ya. Cuma don't wait ya kan. Terus kemarin kan udah keluar tuh high chart yang 2 itu kemungkinan ditendang tuh. Ya kalau ditendang kita pasti don't wait kan. Terus ada beberapa emiten yang di MSCI kan juga kena waiting free float-nya turun ya enggak, walaupun ada juga yang naik. Nah, tapi mayoritas turun, jadi kan pasti don't wait. Jadi ya waktu nanti pasti feeling gue kita di don't wait mungkin sampai ini di bawah 1%. Di bawah 1%. Entah 0,9, 0,8, 0,7, tapi kemungkinan besar di bawah 1%. Dan itu pasti ada outflow keluar. Outflow-nya apa? Yang ada di MSCI itu pasti keluar gitu kan. Makanya kan sejak awal ada frontieran itu kita kan udah ngomong kan, apapun hasilnya pasti don't wait. Terus jangan pegang barang-barang ada di dalam, karena itu yang paling don't wait. Itu makanya DCA dari berapa sekarang tinggal berapa gitu loh. Padahal resultnya kan juga not bad gitu kan. Nggak doesn't matter soalnya, kena outflow. Ya, dan ini Cik, aku kan baca Richard. Menurutku kalau udah announcement, kita ke don't wait berapa, itu udah kayak bottomnya gitu loh. Kayak base floor. Kayak gue setuju sih. The floor, iya. Nah, jadi sekarang menurut gue tuh kenapa belum koreksi amat, karena ini kan tidak resmi dari MSCI ya, belum regulated gitu loh. Ini kan baru sekedar list dari bursa kita, belum di-approve sama MSCI. Tapi nah, itu kalau MSCI pasti ngacu ke sana sih. Dan data yang dia mau dari dulu. Dan dia memang pengen itu punya HSC list kan dari dulu kan. Jadi sebenarnya yang open 1%, kemudian free float di atas 15%, it doesn't matter sebenarnya. Nggak perlu amat harusnya ya, menurut gua juga Ci. Itu agak kebablasan. Karena di Hong Kong pun udah India kan, India langsung tuh kan kuat 15%. Jadi agak kebablasan, tapi untungnya kita pakai timing tuh berapa tahun gitu kan. Ya ntar lihat lah. Iya, yang nggak langsung 15% nggak langsung. Ya. Itu kebablasan, tapi MSCI yang mau tuh sebenarnya itu concentrated itu loh. Ya, dan concentrated ini kan sebenarnya agak sedikit sebenarnya kalau bisa dibilang agak subjektif, karena kan kita nggak tahu kan tapi ini gimana. Mungkin majority udah tercapture lah. Dan menurutku kalaupun kena don't wait, most of the outflow tuh udah keluar, karena orang udah expect don't wait. Gue aja udah ngomong don't wait udah berapa bulan, udah dari bulan apa itu? Februari, Maret awal, gue lupa yang pokoknya gue di interview gue bilang apapun pasti don't wait hasilnya. Cuma problemnya tuh gini sih. Jadi dari sana sampai sekarang indeks udah turun berapa, outflow udah berapa. Jadi I think most people fund asing ya udah expect don't wait gitu loh. Tinggal tambah piro lagi gitu, ngerti nggak? Iya. Banyak lah, menurutku sudah nggak banyak. Tapi gini Cik, aku baca risetnya Hadi CGS yang tadi pagi juga dia ada conference, dan dari list 1% yang di open sama 39 classification yang baru itu, estimate outflow tuh 2 billion US dollar loh, 35 triliun lah kalau kita asumsi 17.000. Tapi kan dua company yang gede itu mungkin kena tendang. Itu udah include 2 itu ya? Iya dong. Outflow kan pasti 2 itu dibuang jadi 0 kan? Ya, kita anggap 2 itu mungkin 2 itu udah kayak half 6-7 T. Mungkin 6, 7, 8, 9, 10 T ada kali mereka. Berdua, lebih.
Ya. Itu udah Ya, half of the outflow. Yang lain ya bank 4 itu lah pasti yang paling gede weighting kan. ya, ini ada yang lucu tuh kayak BCA ini aja ya. Kalau kalian bilang, makanya saya bilang fundamental aja. Kalau contohnya ada yang ngomong kayak gitu ya, contoh. Ini BCA itu sudah mendekati bottom dari 2021, bottom COVID, woi. Dan kayak I saw that, wow gitu loh. Apa salah BCA gitu loh. Ini Nggak mendekati salah. bottom COVID. Ini namanya flow mengalahkan funda. Kayak gue Ya ini bilang flow memang ada paling penting shifting kan. gitu loh. Ini memang ada shifting gitu. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kan kita nanti juga bisa pungut di bawah. Company-nya juga bagus. Tapi nggak usah buru-buru. Maksudnya kayak baru turun dikit langsung, waduh, sudah turun, beli-beli. Kalau ada yang ingat kan saya bilang Maret tuh nyantai-nyantai aja. Nggak usah do anything sampai ada kejelasan MSCI. Baru kita pelurunya nggak kebuang-buang gitu kan. Kalau nggak lu garamin lautan. Tapi kalau, nah aku jelasin ke teman-teman dulu. Nah, jadi di bursa itu sudah melakukan 4 transformasi. Yang pertama, yang paling heboh itu adalah kepemilikan di atas 1% itu di open. Meanwhile sebenarnya ini nggak dilakukan di bursa manapun. Di Hong Kong kemarin enggak. Kemudian free float di atas 15% tapi dilakukan bertahap. Ya itu oke lah. Kemudian 36 ya classification. Ya ini juga oke lah karena dari corporate and others kemarin memang dipertanyakan. Kemudian high concentration list atau HCL atau high shareholder concentration. Itu yang dimau MSCI kan, high Nah, concentration. yes, yang MSCI mau itu ini. Dan kita kasih ini gitu loh. Karena kita kasih 4 ini dari kepemilikan 1% ini bisa ngebuat kalau seandainya MSCI review ulang, floatnya berubah, nah itu bisa ada downweight yang cukup lumayan, yang Nggak, estimate ini awalnya tuh. dari HCL. Gak usah dari 1%. Dari Tapi HCL. kan, ya, tapi kan dia open juga, jadinya kelihatan gitu. MSCI nggak bakal tahu 1% itu siapa aja. Amir gitu, memang dia tahu Amir itu siapa. Anton gitu, nggak bakal tahu lah. Tapi kan udah dikelompokin sama kita di HCL itu. Jadi HCL itu udah harusnya sudah ngerangkum yang 1% itu. Walaupun Ya, bisa ya. juga ya, maksudnya dalam HCL kalau masih ditemukan misalnya affiliate ditambah lagi HCL lu kan, tambah concentrated lagi. Tapi sebenarnya yang MSCI mau kan HCL. Dan kalau lihat yang ada selebaran dari bursa tuh, sebenarnya ada satu poin yang menarik tuh. Kalau dulu kan kepemilikan di atas 5%, itu lu die pasti non free float ya nggak? Jadi Ya, orang-orang kayak punya Bapak Lokeng Hong, Pak Sekonto Bujung yang punya di atas 5%, non free float, ya. langsung non free float. Nah, di peraturan bursa yang baru, perusahaan emiten boleh mengajukan ke bursa bilang itu free float kalau memang nggak ada affiliate. Ya kayak Lokeng Hong kan nggak ada affiliate sama siapa-siapa tuh. Kalau Ya. emitennya niat, itu bisa majuin ke bursa bilang, oh ini walaupun punya 5% tapi nggak affiliate, itu bisa dihitung non free float. Dan itu urusan urusan bursa masukin ke klasifikasi apa lah ya? Nah, Urusan maksudnya mereka. jadi non concentrated gitu kan atau gimana lah, boleh tetap bisa dimasukin free float, bisa kayak ngomong, oh walaupun orang ini punya banyak tapi nggak ada affiliate karena pure investment gitu, let's say. Mungkin nggak sih, Cik, seandainya Indonesia ini kan karena weightingnya rendah banget di bawah 1%. Ya udahlah, buang sekalian lah. Mungkin nggak sih? Mungkin, mungkin ada orang nggak budget. Oh 1% aja banyak nggak budget. Oh gitu ya. Maksudnya kita 1,2 sampai 0,9 tuh apa bedanya sih? Iya sih. Keluar sekalian nggak ada Tetap pengaruhnya nggak gitu. ngefek. Dari dulu udah bilang kita tuh nggak gitu ngefek. Cuma bagusnya kita di ASEAN tuh kita masih weightingnya tinggi. Jadi kalau yang punya ASEAN Fund masih ya nyipratin kita dikit. Dan Nah, sebetulnya aku karena ini ada fund baru mau launching kan, yang Indonesia di downweight, Singapura di majority. Itu untuk akomodasi nih pemerintah Singapura jago banget. Jadi kemarin gue diceritain temen gue sih, basically kalau lu invest di Singapura, buat fund-fund itu yang pasif fund itu, lu setor berapa, government Singapura match. Saya setor $1 nih, government itu langsung nge-match lu $1 lagi, kan double. Tapi harus small iya. cap katanya. Kemarin gue ketemu teman gue, dia bilang harus small cap. Jadi Singapura lagi booming small capnya. Karena ada duit dari government. So basically, ini kayak China. Kalau China kan duit dikasih ke government, juga kasih duit ke fund-fund yang BUMN gitu untuk support saham-saham BUMN yang Ya, ya. gratis gitu kan. Hmm. Kalau Singapura, governmentnya jadi market maker mid cap. Saham-sahamnya Iya, small iya. cap.
harus mid cap, nggak boleh masuk ke big Big. cap. Kalau jadi yang Biar paling harus mid cap supaya mid capnya liquid, gapnya nggak jauh. Ya, biar gapnya nggak terlalu jauh juga. supaya ini create job. Kemarin gue ketemu teman gue yang jadi analis di Singapura nih, kerja di sekuritas Singapura, jadi actually create job. Karena sekarang mid cap dapat flow, dapat volume, lu unit analis dong tuh analisa mid cap. Tadinya kan analis kan cuma fokus di big cap, jadi kan juga more analyst needed. Jadi orang big cap ya big cap, sekarang ada flow spesialis di mid cap, jadi lu hire orang dong, ya nggak? Jadi sekarang ada job opening nih di Singapura, lumayan banyak nih analis mid capan. Pindah apa pindah ya kita ya. Nggak bisa lah, aku males. Tapi maksudnya ada, the job is open for fund management sama for ini. Terus fund management lagi sibuk pada launching ini mid cap fund. Nah, mid cap fundnya itu gue nggak tahu, maksudnya di launching. Katanya Indonesia dapat bagian tuh. Nah, makanya yang di launching itu, yang bisa Fidelity launching itu gue nggak tahu include Indo nggak. Tapi kan nggak mungkin cuma Singapura tok. Biasanya kalau orang-orang kayak dia yang global fund gitu launching pasti ASEAN, ya kan? Mungkin katanya ada mid cap. Katanya gini Ci, Kalau kita di Singapura overweight aja kita udah happy lah. Singapura overweight, Indonesia underweight, tapi Ya, underweight nggak apa-apa, tetap dapat porsi kan. ya ada porsi, oke. Tapi so far yang gua tahu dananya kecil, yang awal buka tuh 1 triliun ya, kalau nggak salah ya kurang lebih 1 triliun ya, 1 triliun rupiah kurang lebih awalnya, dana awal fundnya. Ya nggak apa-apa, nanti kan kalau performance bagus kan nanti yang ngesap. Gue harus tanya. Kan? Gue harus tanya ini nih, mau hit tuh SGMC Capital, kan Singapura kan. Ya banyak sih sebenarnya, mereka lagi sibuk nih pada launching yang mid capan. Iya. Soalnya inflow gede di sana. Dan Taipan Indo kan banyak yang pindah duit ke situ juga kan. Nah, kalau Taipan mah duitnya dari dulu nggak baru kok. It's not, I mean every year they put money Singapore anyway. So it's not a new thing. Kan perusahaan dia holding company ada di Singapura. Berarti kan dividennya pasti payout ke atas kan. Ke atas kan ya otomatis duitnya langsung keluar ke Singapura. Kalau nggak salah bunga pajak teks di sana tuh maksimalnya 19%. Nol ya? Kalau lu dividen 0. Kalau lu pajak corporate ya ada tuh 17 gitu kan setahu gue ya. Ya. Kalau individual mungkin sampai 22 sampai 25 lah. Kalau yang high net worth. Ya makanya properti di sana naik, segala macam naik ya karena semua berebut pindah duit ke situ. Enggak sih, properti sebenarnya sana udah stagnan karena pajaknya 60%. Sekarang 60. 60. Jadi lu bayar pajak 60 gimana mau cuan nih properti. Jadi dia nggak mau orang spekulate, asing ya terutama ya. Kalau buat warga negara nggak kena tuh 60% nih. Cuma buat asing. Oke. Nah, terus satu lagi Ci, ini gua kan habis coba cek agak gua do some research sama ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang menurut gua capable lah soal MSCI. Nanti kan di bulan Mei, Januari, Mei kan? Halo. Ya, halo, tes 1. Mike. Tes 1 2. Halo. Oke, udah bunyi lagi. Jadi kan Mei ini kan memang ada rebalancing global MSCI semua. Jadi weighting kan yang dari awalnya 5% jadi 2,5 multiply-nya. Jadi kayak selama ini kan kalau float kita contoh 17,5 dapat weighting 20% ya. Nanti kalau 17 jadi 17,5 doang gitu. Nah, jadi unlikely kemungkinan yang berkaca dari Hong Kong, begitu Hong Kong ngeluarin HSC 1,5 bulan, MSCI baru approval. Nah, ini kan kita kan kebetulan kan gercep ya. Nah, jadi di Mei, kemungkinan kalau approval, nah lucunya, karena waktu itu kan lu pernah share ke gua, Ci, jumlah active fund sama passive fund kan udah crossing kan, ini nilainya makin jauh nih, udah makin eksponensial. Jadi nanti katanya sih, small caps di ASEAN, itu inflow-nya bisa 600 sampai 800 miliar, gede. Jadi kalau selama ini kan cuma 100 miliar ya, rupiah. Nanti small caps itu bisa mungkin 3-4 kali lipatnya di tahun-tahun ini sampai tahun depan. Karena jumlah pasifnya makin gede. Dan weighting yang ikut MSCI makin gede. Bukan, pasif itu kan langsung dibagi dua kan, small cap, big cap kan. Ya, kan ada small, ada big, ada mid kan. Nanti small ini nilainya bisa berlipat-lipat. Jauh daripada yang kemarin-kemarin. Karena yang aktifnya di downweight. Karena dana kelolaan mereka. Yang big capnya di downweight. Enggak, yang ikut MSCI itu makin gede. Dari mana duitnya? Dari dana pasif yang seluruh dunia ini makin lama makin gede. Enggak, maksud gua untuk pasif kan uang kan 100 nih. 100 dibagi tadinya kan 60 mungkin 70% big cap, 30% yang small cap ya enggak sih?
Nah, Oh enggak, maksudnya weightingnya tetap, tapi jumlah followernya tuh makin lama makin gede gitu. karena Jumlah yang ikut main indeks tuh makin gede. oh yang ETF. mainnya pasti gede, tapi kenapa harus main yang small cap ya? Oh, maksudnya nanti small caps aja tuh udah gede gitu loh. Nggak harus main small caps. Maksudnya small caps aja weightingnya udah gede banget. Jadi unlike mungkin yang terjadi adalah kalau lo ngejar small pun udah happy gitu loh, udah lumayan gitu loh. Karena ngejar big kan susah kan, karena acquirement makin susah. Mungkin, probably kita nggak tahu. Kalau kita mau kecepatan, bahwa kita weightingnya harus gede dulu secara country ya. Ya, Baru terus, ya. nah, terus gue punya pertanyaan Cik, kan tanggal 7 besok ya. Hari ini, dia besok. Kan FTSE ya, FTSE Country Classification. Dia freeze Indo nggak lagi atau Gua enggak sih? nggak tahu, gue jujur lagi nunggu juga. Makanya sebenarnya kemarin HEC ini dikeluarin itu kan ngejar FTSE. Dan Jadi kita sebenarnya happy lah ya. Sebenarnya happy lah dengan HSC itu ya. lumayan lah. Tapi nggak tahu tuh masih series pertama atau apa atau tutok mentok atau ada pada series-series berikutnya. Cuma kan aku itu kan lagi nunggu buat ngejar FTSE. Ya nggak Iya, tahu iya. tapi FTSE besok keputusan biasanya gimana. Kok feeling gue Hmm. tetap di freeze ya. Feeling gue ya. Biasa FTSE itu Hmm. ngekor MSCI. FTSE lebih straight biasanya. Jadi kalau MSCI mesti make decision dulu, bisa FTSE ngekor. Ya, ikut ya. Yang zaman India sama sama Hong Kong juga FTSE wait and see doang. Jadi ikut MSCI doang. Ya makanya feeling gue FTSE ini mesti freeze. Nothing gitu. Oh. Jadi feeling gue ya. But nothing is good. Nggak di downgrade is good. Nasing udah bagus bener. Nothing is Kalau Nasing kan artinya karena gini, ini gue sedikit cerita sih. Awalnya view gue adalah begitu corporate tidak dimasukin ke dalam perhitungan, kita bakal outflow ya 15 triliun sampai 20 triliun. Tapi ternyata itu kan best case, worst case. Sekarang best case-nya itu. Best case-nya kita tetap masuk, kita tetap outflow, itu udah best case. Bagaimanapun tetap outflow, worst case-nya kita keluar ke frontier dan that's crazy. Itu kaget sih. Nggak lah, frontier nggak mungkin. Kan gue udah bilang nggak mungkin. Soalnya gue udah ngomong sama fan-fan gede, kalau frontier mereka juga mati. Yang fan-fan yang shareholdernya si MSCI, kan Gimana buangnya kan gitu. mereka Nah, gimana mereka buang? mau buangnya gimana? Dan Yang kita frontier nggak sebanyak nge-sub emerging market. dan ada beberapa yang menarik tuh kayak Greece masuk ke negara maju dan itu sebenarnya belum tentu untung, mereka malah downgrade. Masalahan outflow karena di negara maju mereka ratingnya rendah banget. Greece Punya lo baru-baru ini putus-putus. tes. Halo 1 2 3 Mike, ya hilang lagi ya. suara lo. Mike, suara lo hilang loh. Oke, gua salah wifi. Nah, tes. Halo 1 2 3. Kalau ya udah bisa dengar. Nah, dan ada beberapa hal yang pokoknya tahun ini tuh memang ada sedikit banyak perubahan. Salah satunya kayak Greece itu masuk ke negara maju. Tapi bukan berarti mereka bagus loh. Karena masuk ke negara maju justru weight mereka rendah. Karena dibanding komparasi mereka tuh dengan Amerika, Ya udah dengan nggak Eropa, dapat apa-apa lah. dengan Jepang. Mereka kan negara kecil banget. Nah, makanya kita seandainya masuk frontier pun tetap outflow sih. Tetap outflow. Dan Korea nggak jadi kayaknya masuk negara maju ya. Belum, not this year. Dan Vietnam juga enggak kan masuk ke emerging market harusnya. Belum. Mungkin Vietnam bisa masuk duluan, emang Korea ke develop sih. Oke. Wah, feeling gue. Korea tuh masih, ya itu masih HEC-nya masih gede juga. Dan ini Cik, ini kita baru ngomong Messi nih, masih ada yang kedua nih, perang gimana nih? Banyak banget loh masalah kita. Actually perang ya, menurut gue si Trump udah tako gak sih? Lu ngasih deadline mundur terus. Iya. Itu kayak deja vu tarif gak sih? Iya, udah chicken out terus dia tuh. Udah tako loh. Iya, udah kelihatan pokoknya tweet terakhir dia yang bilang kalau Iran bakal dimasukin ke Stone Age, itu honestly ada yang analisa bahwa itu cuma rangkuman dari tweet dia 2 minggu yang lalu. Dia ambil potongan doang di post ulang. Udah kayak Makanya itu kan kesel, dia ngancam-ngancam orang nggak peduli gitu kan. Minta bantuan Eropa nggak kasih gitu kan. China juga nggak peduli. Ya, China jelas. Iran lah. Wong Iran pinter banget bayar oil supaya pakai yuan. Itu kan nyeret Cina langsung. Gue benefit gitu kan. Dia langsung bela Iran lah. Nah, sekarang menurutku what change is, ini kalau kan Eropa udah nggak dengerin Trump nih, dikasih suruh ikutan bantu nggak mau, kadang mau dikasih pangkalan perang nggak boleh gitu kan, Prancis nggak mau. Terus ini ya,
Kalau Iran sampai terima euro, pembayaran minyak, petro euro nih, kan Mm-mm. euro lebih bagus daripada yuan lah ya. Ya. Jadi kan kalau sama yang lain yuan, tapi kalau Eropa kan nggak mau bayar yuan. Pasti dia Mm-mm. ngomong ke Iran, oke, gue nggak ikut perang lu, tapi boleh nggak gue beli bayar Pakai pakai yuan, euro gitu kan. pakai euro ya. Kalau Iran beli terima euro ini, Amerika semakin ikut belok nggak sih petrodolarnya? Tapi kan itu yang dia bener-bener nggak mau kan, Trump. Tapi kan euro nggak dengerin dia. Iya, negara Malah gede juga dia itu. dari kemarin cari musuh di euro mulu kan. Kau dulu Hmm, kan lu kata-katain mulu. hmm. Ya kalau euro, makanya tergantung nih euro mau si Iran mau terima euro nggak? Kalau Iran euro tuh goodbye US loh, goodbye US dollar ya paling nggak. Main pegang Dan US dollar, nggak bisa beli minyak. Ya hmm, Arab doang yang kasih lu minyak. Minyaknya Arab nggak bisa lewat serat humus, ya kan? Bisa sih lewat belakang. Ada si Houthi tapi kan ada dua teluk tuh, satu punya si selat humus itu humus, satu lagi di ada bajak laut ya Houthi kan. Ini orang Iran hmm. juga si Houthi itu, maksudnya funding by Iran kan. Iya, iya, iya. Dan harus dan banyak analis yang bilang kalau ini kalau dilanjutkan APBN USD pun jebol dan USD itu bisa nembus 4,5 46 gitu. US itu sebenarnya kan sudah bangkrut kan negara ini. Cuma orang-orang kayak kita aja goblok masih mau pegang US dollar gitu kan. Oh ya, bangkrut. Terus Amerika nggak usah bayar utang lah pasti. Dia bayar utang yang ngeprint dolar. Kita aja goblok. Apa kita Hmm, masih mau terima dolar itu kalau semua orang nggak ada yang mau beli treasury bill-nya hmm, dia nggak bisa hidup, dia defisitnya kayak orang gila berapa kali ekonomi itu. hmm, Nggak bisa, dia tuh sudah technically bankrupt. Cuma ada orang-orang kayak kita yang mending pegang US dollar timbang rupiah gitu kan. Kita hmm, ngata-ngatain rupiah gitu. hmm, Ya karena apa? Karena lu beli oil masih pakai US dollar. Lu import maupun dari Cina, Cina pun masih mau terima US dollar. Walaupun dia buang-buang treasury bill, tapi pedagang pabrik-pabrik Cina US dollar. Gue mau bayar uang sekolah anak gue, yuan aja nggak terima. Karena anak gue hmm. international student, sekolahnya bilang kalau transfer si US dollar. Iya, Ya kan iya, iya. goblok. Mau anak gue sekolah di Cina, uang sekolahnya yuan, kenapa gue nggak bisa transfer yuan dari Indo? Enggak. Hmm, Karena internasional cuma bisa terima US dollar kan tolol kan. iya, Cina iya. sendiri goblok gitu loh. Maksudnya lu mau suruh kita pakai yuan tapi bayar uang sekolah nggak bisa gitu. Tapi terus JP Morgan kalau nggak salah bilang view dia ya JP Morgan atau Gold atau BlackRock gue lupa. Katanya oil bakal tembus 150 170 what do you think? Ya kalau serat busnya macet ya, ya mungkin. Kan Hmm. orang emergency. Tapi sebenarnya ya, Indo itu kan net positive energy kan. Net Ya, positif ya. kita oilnya mungkin nanti sekarat gitu kan. Tapi kita sebenarnya Hmm. sekarat tuh pertalite. Tapi yang satunya tuh enggak, yang mahal itu enggak. Hmm. Sebenarnya kalau, dan gue tuh lebih takut kita disubsidi ya. Mungkin semua orang bakal benci gue gitu kan. Cuma Hmm. pengalaman dulu ya disubsidi beda jauh harga, itu ujungnya diselundupin keluar. Ya berarti kalau selundupin kita bisa ngidupin Singapura, Malaysia atau enggak? Hmm. APBN kita karena kalau beda harga jauh, Indonesia tuh kepulauan, bolongnya banyak. Lu Hmm. pikir bisa apa jaga semua laut kita yang segitu banyak? Hmm. Terus antara Singapura sama kita tuh kan nyebrang doang gitu kan. Hmm. 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 Nyebrangnya kan nggak cuma dari Batam gitu, misalnya pulau lain kok muter sedikit juga nyampe. Malaysia Iya. lebih cepat lagi, cuma perbatasan darat itu Kalimantan. Dan gue setuju sih karena kayak ini aja perang naik ini aja TPI harusnya earningnya malahan untung batu bara untung ya kan Medco Nah, untung jadi harusnya. menurutku kalau aku ya bilang wes, oh, minyak itu nggak usah subsidi, tapi orang yang miskin tuh kasih BLT. Jadi orang mau nyolong minyak nggak bisa, kan harganya market nih, ya kan? Tapi yang miskin tuh subsidinya pakai BLT, bukan Sus- subsidi di bensin di itu yang di apa? Pom bensin. Pom susah bensin sih. harga market, tapi yang miskin tuh kasih subsidi BLT. Dan gue yakin nih, yang kalangan menengah yang mendang mending itu pasti convert ke listrik langsung mobil-mobilnya. Pakai motornya pun pakai ke listrik. Iya Kalau tapi listrik Indonesia tuh aman karena apa? Kita tuh batu bara banyak, kita ekspor terbesar. Jadi listrik itu semua pembangkit batu bara. Mungkin kita kecekek udara busuk gitu kan, karena pembangkit batu baranya ngepul-ngepul kotor. Cuman masih hidup lu masih jalan, lu masih bisa travel. Kalau mobil listrik lo ya, ya memang infrastruktur masih kurang. Tapi kan kalau keadaan kepepet tuh contoh kayak waktu COVID tuh nggak bisa keluar rumah, semua orang langsung bisa pakai Gojek apps gitu kan, langsung bisa iya. pakai topet punya app, langsung langsung ada survival issue. Kalau Hmm. bensin lu mahal banget, lu pasti convert ke mobil listrik Cina murah banget.
Iya, iya. Dan Ya kan? oh, Lu jadi survive. hmm, Jadi kalau gua nih ya, bagi orang-orang yang takut Indonesia panik-panik itu bensin habis, belilah mobil listrik. Listrik kita nggak mungkin habis. Cepet hmm, persen nggak mungkin habis. Batu bara kita banyak. Listrik nggak mungkin habis. Jadi hmm, belilah mobil listrik, beli yang murah aja. Pokoknya jalan kan, poin A, poin B gitu kan. hmm. Nyampe. Sepeda motor, beli yang listrik kalau perlu. Beli yang murah aja. Daripada lu pusing-pusing ngantri bensin, panik. Anyway, lu ngisi bensin cuma setangki gitu kan. Terus panik-panik lagi ngantri. Iya lu siap satu tangki emang bisa berapa, terus lu panik lagi ngantri gitu kan. Mendingan lu udah convert listrik, yang murah aja, nggak usah beli mahal. Pokoknya bisa ngantar lu ke poin A, ke poin B. Udah selesai. Jadi by ekonomi negara kita ini kalau kalau oil naik sebenarnya Kalau nothing. gua nih jadi pemerintah nih, gua Hmm. buka tuh pertalite harga market, udah nggak usah ada pertalite deh, nggak usah import jadi ini kan. Semuanya yang mahal itu ron berapa, tapi orang-orang yang miskin gua kasih BLT. Jadi mereka bisa subsidi kan. Ya mungkin subsidi nggak cukup, mungkin. Dan convert lah ke listrik. Satu murah. Listrik kan kalau ngecas murah mobil. Iya. Murah banget. Gue dulu pakai mobil listrik cuma 90.000 seminggu kok. Bensin itu Lexus 800.000 seminggu, 900.000 seminggu. Hmm. Listrik cuma 90.000. Beda nol weh. Kalau kembali ke market udah price in belum ini Ci? Mengenai harga minyak, perang segala macam. Lu lihat dolar 17.000 ya udahlah. Tapi nek getting worse of course nanti dolarnya yang geser-geser. Sebenarnya minyak tuh bukan ke dolar. Gak ada hubungan sama harga saham lah. Ada ujungnya karena dolarnya geser, ya ujungnya apa asing keluar, saham-saham favorit asing pasti turun lagi, which is all the banks gitu kan. Hmm. Ya itu ujungnya ada, tetap ada korelasinya. Bisnis slower ya karena kita masih ngitung importnya US dollar semua. Cuman sebenarnya kalau mau nyamatin APBN ya ya udah lu convert aja semuanya ke listrik, buka itu apa namanya harganya jangan disubsidi. Nanti gue takutnya smuggling. Kalau smuggling tuh paling goblok tau nggak? Kita ngidupin Singapura sama Malaysia pakai APBN kita, padahal mereka lebih kaya dari kita kan goblok. Hmm. Iya mereka aja nggak subsidi. Mereka aja nggak subsidi, Hmm. pasti dia nyolong dari kita lah, cuan. Hmm. Yakin gue pasti ada banyak orang terinspirasi smuggling. Wong rokok aja bisa ada rokok ilegal dalam negeri, apalagi bensin beda harga jauh. Lu tengah jalan tukar tukar muatan aja udah bisa smuggling. Hmm. PT paling kaya tuh Shell-nya kan di Singapura punya dia semua. tiga Ya, puluh ribu kalau nggak salah sekarang seliter ya kalau nggak salah ya. bener. Hmm. Singapura itu Ya punya. maksud gue janganlah kita subsidi ya. Kalau negara kita nggak bisa kejaga smugglingnya ya. Gue takutnya ujung-ujungnya APBN kita ngidupin Singapura. Ini ya, kita udah ngidupin judol gitu kan, yang ke Myanmar. Lu sekarang orang kaya dividen udah ke Singapura nih. Sekarang kita bensin ngidupin Singapura, Malaysia lagi sih. Gue nggak ngerti lagi sih. Kita apa derma, kita baik hati banget, Hmm. saling menderma gitu kan ke tetangga. Jadi kalau gue bilang ya mending lu BLT aja yang miskin, tapi di pom bensin semua harga harga market. Mungkin gue dihujat banyak orang gitu kan, tapi di si only way selamatin APBN sama selamatin dari smuggling. Hmm. Iya, iya, iya. Dan kalau ini Ci, eh, Terus bagi yang middle middle class, jualah mobil lu ganti mobil listrik. Ya kan pasti lu masih jalan. Kalau orang-orang kota besar Jakarta udah aman, setiap colokan ada, maksudnya colokan listrik udah ada di mana-mana. Mall dikit ada ya kan, di mana-mana ada lah colokan listrik. Kalau yang Jakarta ya, Jabodetabek. Semarang kayak udah mulai muncul beberapa. Tapi kalau hmm, bensin mahal, orang biasa ekonomis kok langsung convert sendiri. ini bentar aku sekalian kasih lihat data IHSG dari Stockbit. Berarti harusnya aku sih punya proyeksi April ini bottom kita seharusnya. Dengan catatan MSCI nerima kita, jadi frontier market kita nggak keluar, kemudian lalu punya ini nggak sih, Cik, punya pandangan nggak mengenai feeds
downgrade kita, kemudian Goldman Sachs downgrade kita, what happened? Udah di downgrade semua kan? Ya Iya. kalau gue paling takut sama APBN nih. Kalau APBN kena kan kalau kita downgrade lagi bisa keluar dari investment grade loh. Di bawah BAA2 itu ya. Ya itu paling bahaya tuh. Itu currency bisa noban itu. Makanya daripada kayak gitu udahlah buka aja tuh subsidinya, gak usah subsidi gitu kan. Ngapain Tapi sih? Nanti malah di smuggling, gue takut banget di smuggling. Soal dulu pernah. yang ini yang gue dengar Ci ya. Kemarin kan Pak Purbaya pernah ngomong. I know, tapi kan kalau Kayaknya dia agak keceplosan Ci. Waktu dia bilang yang nanggung naiknya minyak ini tuh Pertamina. Karena mungkin kayak gini ya. Karena waktu itu kan oil sempat naik juga sampai 120-an. Itu waktu perang Ukraine sama Ukraine sama Rusia kan. Nah, habis itu kita kan pertalit naik dari 7.000 lebih atau 8.000 lebih jadi 10.000. ya, Habis itu minyak turun di bawah $60, di bawah $70 tuh. Tapi pertalit kita tetap 10.000. Katanya Pertamina surplusnya gede-gedean. Nah, ini sekarang mereka surplusnya udah jadi dividen belum ke APBN. kan sekarang punya dana tentara kan. Kita nggak tahu dia dapat berapa kemarin. Ya kan waktu dulu Ukraine itu kan belum jadi dividen kan. Maksudnya belum punya tentara juga baru setahun. Gue yakin yang dulu-dulu udah masuk APBN, surplusnya. Nggak mungkin ada tabungan lah kan, pasti dikorek jadi dividen. Kalau Pertamina gitu, payout ratio 100% biasanya. Ya nggak listed, jujur gue nggak gitu tahu. Tapi biasanya kalau ada kan APBN kita selalu defisit nih. Ya. Tapi kalau ada company BUMN kaya nggak dikorek. Oke. Pasti kena koret lah. Menurutku lah, logikanya kan pasti dikoret masukin ke APBN. Zaman dulu loh, apalagi Bu Sri Mulyani, cepet Iya. banget kalau ngoret gitu kan. Ini komennya lu matiin ya, kok nggak bisa lihat komen. Iya, gue matiin. Gue coba nyalain lagi. Soalnya komennya banyak yang ngaco. Oh ya. Nah, jadi di bubble.com di tahun 2000-2022 kita koreksi 52%. Paling parah itu 2008 subprime mortgage 60%. Taper tantrum 23%. China ekonominya down itu 25%. COVID-19 37%. Kemudian di 2025 kemarin 24%. Nah, kita saat ini berada di 23%. Salah satu yang masih paling minim ya sebenarnya ya, yang paling rendah koreksinya. Dan lucunya, kita kejadian kali ini memang cepat banget sih. Kali ini terjadinya tuh benar-benar cuma 2 bulan. Sebenarnya kalau lu lihat outflow nih kita nih, kan kita turun banyak kan karena konglo stok yang kena kan. Ya. Itu kan sebenarnya banyak local player bukan foreign. Jadi yang panik itu sebenarnya local player. Dan anyway, kita punya player share banyak kan lokal. Jadi sebenarnya kira yang nentuin arah indeks itu ya kita sendiri. 60% lebih sih lokal. Iya, ya kita sendiri dan kita kan panik kalau yang udah gue bilang retail kan panikan kan. Cepet panik gitu lah. Jadi ya sebenarnya kita sendiri juga. Terus aku paling penting itu sekarang harus nunggu yang tuh loh. 20%-nya apa BP dapat BPS, ya. kapan bisa keluar itu surat sakti yang kalau kerugian saham itu bukan kerugian negara, tanpa itu nggak bisa. Mereka takut ya kalau begitu. Iya. Dan lu kayak kalau lu kan as a fundamentalis kalau ngelihat kayak valuasi PI murah gitu sekarang udah nggak kelihatan lagi kayaknya. Gua kan dari dulu tetap gue harus lihat flow kan. Ada bilang fundamental mah gue udah nyabet BCA gitu ketiga. Tapi masalahnya kan gue feelingnya flow-nya masih outflow. Ya tunggu aja santai. Ngapain aku natai orang keluaran, kan enak banget mereka keluar di harga tinggi. Ya, Iya. Berarti kesimpulan kita nunggu MSCI ini beres. Ya. Harusnya market udah membaik sih. Ada kejelasan dulu lah. Jadi lu abis ada kejelasan lu baru bisa strategize kan. Kalau semuanya blur lu mau strategi apa? Average down. Gila kali. Itu duit lu memang gak berseri. Karena sekarang aja kalau kita lihat konglo-konglo kan lagi banyak diem ya. Ya lu masih terang. Ada milautan. Makanya kayak mau perang pun mesti tahu strategi perang kan. Ya medannya belum jelas, ngapain gua perang gitu loh. Makanya aku bilang bulan Maret kemarin santai pergi jalan-jalan. Makanya aku bilang gue ke Cina.
Aku Gue gak bilang, lihat market sama sekali, gue lihat mah, oh oke. gue apes sih, gue pergi ke Eropa lewat Dubai. Apes banget, asem. Itu Daniel Lim masih dengan gagah berani di Dubai. Iya, iya di Hebat Dubai. juara. Aku di cancel sama Emirates. What the fuck? Ya udahlah, Terus apes lah udah. lu jadi pergi nggak? Nggak jadi, nggak jadi. Itu Dia ceritanya apa ke Eropa? Kayak apa dia? kayaknya lewat Hong Kong deh. Hmm. Kalau aku kan lewatnya Dubai. Ah udahlah. Gue juga, beli bisnis kelas katai, keluarnya apa kayak premium ekonomi. Masa kan nggak bisa flatbed? Gue baru tahu kali ini loh. Bayar gitu mahal, nggak dapat flatbed lagi. Gue lebih sakit lagi. Gue beli first sih. Kan pikir bawa anak kan. Hmm. Terus refundnya belum tahu berapa. Dan 3 bulan lagi baru bisa. Ah, udah hapus. Gila, gue kesel banget. Masa lu bayar bisnis kelas, kursinya nggak flatbed? Gue sih nge-ban katai sih. Worst business class I ever use. Dulu nggak kayak gitu loh. Sekarang getting bad, getting worse. Oh iya, kemudian ini ada data dari 2016 di mana foreign keluar, indeks rally itu mungkin. Ya kan udah gue bilang yang kontrol sekarang retail, lokal. Kalau foreignnya keluar, ya kan, terus lokalnya inflow, berarti kan yang ngedorong dia, foreign juga ada, keluar kan pasti, maksudnya ada batasnya, keluar naik berapa kan. Kalau kita nggak ke frontier, pasti ada bottomnya. Kan walaupun weight lu 0, berapa tetap ada weight. Terus ya tergantung lokalnya. Pokoknya ini government kan belum spend nih. 20%-nya dia. Asing keluar terus nih. Kalau government akhirnya berani spend di market, ya indeks pasti balik. Ya, Ada chance ke situ nggak ya? ya gua mau ya begitu. Presiden Prabowo waktu itu pidato udah mau begitu. Tapi Surasakti belum keluar ya nggak ada yang mau spend. Oh jadi Mereka tuh cuma tunggu kalau misalnya apa lo rugi saham tuh bukan rugi negara itu toh, jadi lu nggak bisa masuk penjara karena rugi saham. Lu sekarang konyol kan, misalnya lu rugi saham masuk penjara, lah kayak Donald Trump tuh memang mulutnya bisa lu plester. tapi kayak ini sih Ci, apa dari dulu itu nggak pernah diubah kan aturan itu. Udah Nah kan bertahun-tahun. digodok tuh Kaparari yang mau kena downgrade frontier, semua orang mau dinaikin ke 20% kan, katanya mau keluar. Gue nungguin tuh kata anytime, anytime tuh kapan aku udah tahu. Anytime Indonesia kan nggak jelas. Nah, honestly kalau kita masuk frontier, itu semua fund pasti merugi itu. Ya nggak, mau udah BPJS, mau dapat, lu Kayaknya nggak akan bisa cut loss. nggak mungkin frontier sih. Itu pasti nggak. Menurutku ya, harusnya enggak. Tapi kalau surat itu nggak keluar, ya nggak ada yang berani support the market kan. Oh, jadi itu permintaan BPJS dapat gitu ya? Permintaannya surat Permintaan itu. semua dapen dan yang pegang duit negara lah. Ya lu takut lah kayak sekarang gini lu udah menganalisa nih. PI murah, gue tanya malu BCA, PI murah, Mandiri PI murah, semua fundamental bilang apa? Murah berangkat kita beli. Tahu-tahu outflow dari asing. Gara-gara Donald Trump nyerang Iran gitu misalnya kan oil tango. Itu emang salah fund manager kita. Dia Masuk penjara. penjara gitu. Ya kan konyol. Kalau di luar negeri gitu nggak sih, Ci? Enggak Enggak ya? Lu Oh, ada. Lu masuk penjara kalau fraud. oh, Bukan merugi, karena merugi. lu salah beli saham. Itu nggak fraud. Oh, iya, 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 Karena iya. kita main saham gini banyak, masa nggak berangkat loss sih? Bohong lah. Tuhan kali. Gue juga banyak fail, tesis gue fail kan. Makanya gue aja cut Tiba-tiba loss perang satu begini, kali. ya ya tiba-tiba begini, banyak Gue gue udah sering fail. cut loss juga sama. Bohong lah, nggak pernah cut loss. Bohong semua investment lucuan. Pasti ada rugi. Siap rugi kan kita belajar. Rugi itu kan Ya, sekolah. ya, ya, ya. Itu kan sekolah. Dan satu konsep yang gua selalu pegang tuh adalah gini. Bursa saham kalau naik kan naiknya selalu multiple dan lu nggak bisa tahan kenaikannya tuh selalu bisa sampai berpuluh-puluh lipat. Tapi kalau koreksi, lu bisa batasin. Nah, dengan konsep ini aja, lu pasti kaya nggak sih? Asal lu mampu jaga resiko lu gitu. Enggak, itu garis tantangan. Ada orang selalu invest beli di pucuk jual di bottom gitu kan. Gak bisa diomong lah pasti kaya. Kalau gitu semua orang saham kaya, nggak bisa lah. Kalau lu punya, maksudnya kalau lu bisa hack itu, lu bisa tracking down itu, lu nggak mungkin miskin lah setidaknya lah. Contoh lu punya Ya uang 1 tapi miliar. kan ada orang yang namanya nggak yang emosi beli kalau Emosi, maka dari itu ya makanya gue bilang lihat ya, mereka scalper, mereka fundamentalis atau flow reader atau swing atau apa, ada aja orang sukses di tiap bidang, di tiap metode gitu loh.
pasti ada sesuatu di mereka gitu loh. Bukan metodenya, tapi gimana mereka bisa disiplinnya itu loh. Itu yang perlu kalian pelajarin tuh. Nih ya, ada orang bilang sama gue, Ci, mendingan MBG yang dihapus pada bensin yang Nah, itu gimana, Cik? Enggak, gue tetap bensin harus naik. Karena gue takut smuggling. Hmm. Gue tuh takut kita tuh di smuggling keluar. Selama bensin itu murah, karena lu cuma hapus, lu mengalihkan dana MBG, terus lu bakar jadi subsidi, itu berarti lu masih ngidupin negara tetangga yang nerima smugglingan kita. Gue nggak mau kalau kita nggak bisa jaga pintu keluar kita nggak boleh ada perbedaan harga sama tetangga, karena pasti smuggling. Lu lihat aja rokok ilegal dan rokok resmi deh, itu dalam Masuk negeri. semua ke sini, ya, masuk semua ke sini, ya, Enggak, ya, ya. bukan. Itu dalam negeri, lu lihat, satu bayar cukai, satu Satu. nggak bayar cukai. Beda harga banyak, langsung keluar rokok ilegal, bener nggak? Iya, iya, iya. Ya. Ya sekarang kalau bensin kita sama bensin tetangga beda harga banyak, kita negara kepulauan. Menurut lu, di smuggling keluar nggak? Itu nggak doesn't matter. Dana MBG lu sudah lu hapus, misal lu nolin nih MBG, lu pindahin ke bensin, tetap keluar kan lu ngidupin negara. Kita MBG, maksudnya gue nggak bilang MBG ya, tapi maksudnya MBG kan gimana pun ekonomi tetap dalam negeri ya kan. Biasanya lu sudah hapus ekonomi dalam negeri katalis ini, terus lu masukin bensin karena bensin lu nggak boleh naik, terus diambil sama tetangga ya kan, di smuggling, ya kan dana MBG kita ngidupin tetangga lebih goblok lagi. Satu-satunya cara supaya nggak bisa smuggling itu, satu, lu mesti jaga laut lu ketat. Pertanyaan gue, punya nggak lu kapal sebanyak itu? Dua, bisa nggak lu make sure orang yang jaga itu nggak bisa disogok? Itu yang kedua paling lebih berat daripada yang pertama. Jadi kalau dua pintu masuk nggak bisa lu jaga, naikin aja harga bensin sehingga tidak ada insentif orang smuggling keluar. Yang miskin kita kasih BLT, udah gitu aja. Tapi Banyak ya? bensin sama, harganya di depan itu semua harus sama, sehingga nggak di smuggling keluar. Terus ada yang nanya, Ki, kalau gua nggak dapat BLT, gua bayar mahal toh? Ya iya, lu nggak bayar mahal, belilah mobil listrik. Kan lu bukan BLT, berarti lu punya duit dong. Lu bisa isi bensin mobil toh, berarti lu bisa uang beli mobil kan? Ya mobil lu jual ganti listrik lah. Nilai keluar itu jauh ya, Cih? Nilai oil yang diseludupin itu gede ya? Banyak pasti, kalau beda banyak tuh insentifnya gede. Sekarang lu pikir aja, kalau lu ya, mau misal oil kita udah 7.000 itu berapa sen? Di luar itu $3 lebih gitu kan. Kita 7.000 misalnya per liter. Ya. Kain-kain. Itu kan 0, berapa sen. Di luar 36 kali lipat, lu pikir mau selundupin nggak? Semakin jauh harganya, semakin insentif nyumbut semakin tinggi. Semakin bagi hasil orang-orang yang harusnya menjaga tidak menjaga itu semakin gede. Iya. Ngapain? Gue sih nggak setuju nih harga bensin nggak naik. Gue mau naik, tapi orang yang nggak punya duit, kasihlah duit BLT supaya mereka hidupnya nggak terbebani. Mungkin duitnya tuh bukan di bensin, tapi kayak harga barang kan pasti naik. Ya mereka bisa support yang itu. Yang middle class, selama lu bisa beli mobil, jual, ganti listrik, udah jangan rewel gitu kan. Toh masih gelinding mobil listrik. Tapi kalau oil turun, nothing problem dong untuk kita. Oil turun kita no problem, tapi ya ke depannya, gue udah lihat Cina ya. Cina tuh lama nggak tergantung sama oil. Kita kalau melepaskan gini, kita tuh import tuh paling gede kan oil kan. Itu gara-gara mobil, pesawat bohong lah. Tapi pesawat kita ini sedikit, maksudnya nggak sampai satu negara APBN habis gitu loh. Tapi yang bensin itu loh, mobil, motor, itu kita gede banget. Ke depan harus ke listrik karena kita punya batu bara. We don't have oil, so we have to consume what we have. Kalau kita punya batu bara ya lu ke listrik. Oil kita ke mobil ya, mobil pribadi gitu ya. 90% tuh mobil. Oke, pantas. Mobil, bukan mobil dong, mobil dan motor combine itu 90%. 10% tuh pesawat dan lain-lain, kapal gitu-gitulah. Tapi 90% tuh mobil dan motor. Pantas pemerintah kita ngotot ke listrik ya. Ya itu sebenarnya pemerintah udah benar. Sorry Seto. Pemerintah tuh udah benar. Kalau lu nggak punya itu, kalau lu nggak punya minyak, kenapa lu menggantungkan diri mengkonsumsi something that you don't have? Sementara lu punya batu bara segede gaban gitu kan, sampai RKAP ini kepotong-potong gitu kan? Iya, sampai oversupply semua. Sampai gitu. Oversupply. Ya udah lu konsum yang lu oversupply. Oh, zaman dulu kita nggak ada option karena mobil listrik itu tidak ada. Zaman sekarang kan ada option itu listrik. Kenapa kita nggak listrik ya? Terus bagi orang yang panik-panik, waduh, nanti nggak ada. Ini gua gimana ya mobilnya? Diisi semua, nyetok jerigen di rumah. Ngapain dia beli mobil listrik satu, lu masih bisa gelinding ke poin A ke poin B. Listrik mahal? Enggak.
Lu kalau bisa beli yang apa, mobil mobil Jepang paling murah tuh apa, Karim, yang versi Karimun itu, Atau. ya udah itu versi listriknya juga ada, Hmm. harga segitu ada. Maksudnya listrik dan bensin tuh harga mobilnya murah listrik karena pajaknya lebih murah. Jadi nggak bisa lu ada alasan selama lu bisa punya mobil bensin lu nggak bisa beli mobil listrik itu bohong. Karena harga mobil bensin lebih mahal daripada listrik. Ya, terus sekarang katanya harga plastik udah mulai naik gitu. Ya itu pasti, makanya gue bilang BLT itu nanti harusnya gunanya untuk kasih orang-orang miskin itu supaya bisa bertahan hidup. Ya gaji dia kan nggak naik banyak itu. Yang middle class gimana ya? Sorry juga kepepet gitu kan. Harus ganti ke mobil listrik sama ya. Hopefully lu cuan dari saham. Soalnya government paling jahat sama middle class. Lalu pertanyaan gue sih, Pajaknya ya, banyak. Terus gak ada subsidi. dengan minyak naik begini, kemudian harga plastik naik begini, what do you think about Q2 kita, data kita gimana sih, consumption-nya, GDP gimana? Bakal hit nggak sih? Pasti jebol lah. Tapi eh beberapa company itu ada yang bagus-bagus sih. Ya lu pelong aja kan. Batu bara juga naik banyak. Ya enggak? Ya, Jadi ya. lu pilih aja yang misalnya pasti bagus-bagus. Aluminium naik banyak. Ya gitulah. Tapi Komoditi lah. Jadi waktu itu kan gue ada ngepost tuh di Instagram gue sebenarnya. Gue bilang apa ya. Itu actually very interesting tuh dari Goldman Sachs. Ya gue gak sepintar itu juga. Gue gak mau ngeklaim tuh pemikiran gue. Gue actually nyolong dari Goldman. tapi ini Ci, anehnya market sekarang ini ya, komoditi naik, saham-saham komoditasnya pun turun. Ya karena outflow kan. Karena kan gue udah bilang harga saham sama market itu nggak sometimes tidak nyambung, tergantung lu bisa convince orang untuk beli nggak gitu kan, lu harus Iya, harus iya. yang beli Outflow-nya kan. lebih gede lah, outflow-nya lebih gede lah, intinya gitu Ya lah. bengong lah. Nih iya, yang Goldman Sachs tuh very good, dia bilang when bond and equity fail to diversify, ya kan, kita mesti lihat source of inflation. Kalau inflation itu karena supply shock, misalnya kayak oil sekarang supply shock, lu Ya. mesti lihat beli komoditi, makanya lu mesti beli oilnya kan, karena oilnya pasti naik. Ya Hmm. lu beli, misal either you beli future oilnya atau beli company penghasil oil yang di luar itu apa yang kena supply shock gitu kan, di luar company kena supply shock. Contoh batu bara EKB dipotong, ya lu beli batu bara yang nggak kena RKB dipotong. CPO kena sita, ya lu beli CPO yang nggak kena sita, karena supply yang hilang itu membuat harga naik, yang nggak kena sita cuannya naik gitu kan. Lu ya geser Komoditinya kan, bukan sahamnya kan, maksud dia. ya komoditi. Kalau sahamnya ya tergantung lu bisa convince apa enggak. Lu THT sama DSNG naik, Ya. ya kan, karena orang convince good company pay out dividend bla 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 bla, jadi orang convince oke lah daripada gak ada pilihan lain gue beli ini gitu kan. Hmm. Terus kedua, kalau inflasinya itu karena credibility risk, itu contohnya rupiah ya kan, itu kenapa di rupiah kita melemah, kan lemah pasti inflasi karena kita import semua nih dan semuanya price in US dollar, itu karena credibility risk kan, karena kita 3% tuh terancam ya kan. US inflasi itu credibility risk karena Fed-nya itu kan terancam juga nih sekarang, treasury bill-nya nggak laku sampai yield-nya naik gitu kan. Yaitu hedge-nya sama gold. Jadi kalau tanya mau beli apa, yaitu lu lihat inflasi lu datang dari mana. Kalau karena credibility risk, kayak US kemarin sebelum acara perang ini, orang belinya gold karena US dollar under credibility. Begitu acara perang ini, oilnya kena, ya orangnya belinya saham-saham oil, commodity oil, karena supply shock gitu aja. Itu actually summary paling bagus dari Goldman, makanya gue ambil quotation-nya, gue keep. Iya. Simpel sebenarnya ya, tapi Simple tapi ingetnya gampang. Terus bisa jadi patokan seumur hidup kalian. Nah, ada yang bilang goodbye saham 2026. Menurut lu gimana sih? Enggak lah. Kita buktikan. Dan ntar juga bagus. Menurut gue justru baru mulai. Justru ini masih proses restart dan bagus sebenarnya. Daripada orang beli di pucuk mending beli bawah toh. Iya benar, daripada kenanya nanti. Yang penting waktu kemarin kena frontir lu hakinya cepet. Nah. Iya betul, itu hari kedua lah. Aku actually the day before udah haki. Terus hari kedua itu yang haki lebih kenceng, habisin tinggal 20% waktu itu. Tetap kena sih 20% gua. Tetap keseret turun tapi tetap keseret, ya udahlah, bersih lah. Cuman yang gua kaget tuh, makanya banyak orang nanya sama gue, gimana kapan pulih? Belum bisa. Lu mesti take sometimes. Kita koreksinya aja. Kalau kita lihat, teman-teman lihat ini ya,
Ini kita koreksinya salah satu yang masih paling cepat loh, baru 2 bulan loh. Di Liberation Day tahun lalu ya, tahun 2024 itu koreksinya 7 bulan sampai ke bottom ya. Kemudian di China itu 5 bulan. Bahkan 2008 itu koreksinya 9 bulan, hampir setahun. Kita termasuk salah satu yang kemarin ya, kalau kita bicara MSCI pertama kali ARB. Ini udah selesai belum krisisnya? Gila, baru hari pertama men, gitu loh. Kita kali ini kena 2 kali lah. Satu MSCI itu kaget ya kan. Ya, satu MSCI, satu Bullish wall. gitu kan. Terus kedua ya perang ini, Toto Oil gitu kan. Jadi kita kena 2 kali tangga. Udah bagus tuh kena dua periode, maksudnya 2 peristiwa. Langsung beruntut ya. Langsung beruntung turunnya cuma 20%. Lu Dari COVID kali aja 30. Terus yang dari paling goblok tahun 2008. Kita nggak salah apa-apa. kena Amerika juga. kita turun Ya. 60. Itu paling tolol itu menurut gua. Padahal kita saat itu kuat gitu loh. Lagi kuat-kuatnya. Ekonomi kita lagi oke gitu ya. Tapi kan ya itu makanya itu the power of flow. US-nya kena, US-nya liquidate posisi di Asia, which is include Indo, karena mereka Kena hedge-nya kena likuidasi semua. Kita yang turun 60%. Mereka for sale, mau tahu. Iya, mereka for sale Indo. Lu gimana logika? Waktu kita COVID semuanya shutdown, nggak gerak, ekonomi mandek, cuma angka negatif, turun cuma 30%. Sama tahun 2008 yang kita oke-oke, nggak even ekonomi berhenti, semua orang make money, tapi 2 turun kali lipatnya. 30%. Itu kalau nggak flow dapat dari mana? Itu bukan fundamental tuh, orang US panik. Nah, tapi sejak 2008 posisi asing di kita kan berkurang banyak. Ya kan? Makanya udah kurang ya. 2010 ke atas kan US market perform better than emerging market, jadi develop market perform better dan flow develop udah mengecil. Habis itu kita kena outflow yang kali ini outflow-nya sebenarnya nggak kena COVID outflow juga belum balik semua kan. Terus kena lagi outflow MSCI. Jadi lama-lama asing nggak ada. Kalau asing makin kurang ya. Ya udah, berarti di tangan kita sendiri. Cuma nggak enaknya mau kita buang kemana gitu kan. Kita perlu untuk market sehat, kita perlu asing, tetap nggak bisa nggak ada asing gitu loh. Tetap bisa lah, tetap selama index play, selama kita masih, selama MSCI approval kita itu, menurut gue memang itu the key point gitu loh. Dan makanya banyak yang nanya sama aku, kita kok nggak fight ya gitu loh. Nggak, better aku ketinggalan 10-20% daripada aku keawalan. Iya kan? Iya. Kita uang kita kan bukan nggak terbatas ya. Jadi better kita santai dulu, ketinggalan dikit-dikit, nggak apa-apa. Karena kalau nggak balik lagi kok. Karena kalau lihat data aja, kalau seandainya ya worst case outflow, itu 30 triliun gimana cara kita nadahnya, kan nggak mungkin. Ya kan? Kecuali you have certain amount of money yang dimana lu mampu makan semua seller, lalu lu angkat. Go ahead, silakan. Tapi I think dengan kapasitasku, kemudian follower-followerku ngelihat aku, kalau seandainya aku salah statement, keawalan, atau ternyata kita justru exit liquidity keawalan untuk asing yang mau outflow, I don't want to be like that. Makanya aku better, ya ini udah naik, lu masih belum beli nih, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting ketika memang udah rally, ketika memang semuanya udah confirm, yuk kita gas. Gitu loh. Bukan artinya kayak gimana ya, aku harus tahu medan perangku dulu gitu loh. Nah saat ini better you save your cash lah, santai dulu lah, nanti kalau itu pulih cash flow itu yang bakal nyelamatin dulu. Bener, selama ada cash don't worry. Kita udah berkali kocok-kocok tahun lalu juga bulan April, gila turunnya juga parah out of nowhere. April turun yang kena tarifnya si Trump gak ada apa-apa itu di sini tuh. Nah, dan kita rally-nya juga out of nowhere loh, tanpa ada katalis apapun. MBG masih jalan, GDP defisit masih targetnya 3%, out of rupiah kita masih 16.800, 16.007, out of nowhere rally ke 9.000. Nah kita udah mendekat setengah lah, kalau sampai di sini lagi menurutku very cheap. Nggak tahu bisa sampai apa enggak, cuman hari ini sih ngelihatnya very strong ya. Dan hari ini outflow cuma 600 miliar kalau nggak salah, termasuk kecil ya. Udah tinggal koretan lah kalau menurut gua. Udah enak kualinya. Semoga lah 68 bottom, tapi kalau 68 gagal lewat 6.000 tuh. Terus pertanyaan gua, Ci, lu dapat gambaran nggak kira-kira jebol nggak sih 3% kita? Kita sih harus usaha mati-matian sekuat tenaga, nggak boleh tidak. Nggak boleh, itu langsung credibility risk kan. Nggak boleh jebol, jadi mendingan bensin naik daripada jebol. Oke. Pasti kalau bensin naik pasti expect demo ya guys. Ya. Terus pertanyaan gue adalah, is there any possibility kita turun ke non investment grade dari Jang bond? Kalau kita jebol, yes.
Jebolnya dalam artian kayak 3,1 masih oke nggak? Atau kayak, Nggak boleh jebol 3. Itu oh die, gitu. die hard. Oh gitu ya. Oh. Karena lu nggak dianggap kredibel lagi. Kalau itu mungkin Jadi bond gini, kita kita kan tuh menteri keuangannya baru ya, yang ya. lagi mencoba track record. Kalau bisa Hmm. 3,1 yang ngomong Sri Mulyani mungkin masih dipercaya gitu kan. Hmm, Tapi kan ini ya. menteri keuangan baru, jadi dia harus jaga nggak boleh jebol 3%. Harus bensin itu naik. Maaf Hmm. loh, gue mungkin dibenci satu Indonesia di sini. Tapi gue lebih takut di smuggling daripada nggak naik. Cuman ya pasti demo. Pasti banyak orang nunggangin itu sudah pasti. Kalau Kita bensin gua nggak pernah lihat bensin naik itu nggak ada demo, pasti ada demo. pernah nggak Cik kita kayak masuk ke junk bond sih? Pernah Kita nggak? sebelum investment grade kita jam lah. Kita Tahun invest berapa ya? baru 2017. Oh Jadi the 2017. whole hidup kita tuh jam. 17 apa? Kita baru masuk 2017 beneran. 17 ya? Yang Oke oke. iya. Jadi seumur hidup kita tuh dulu jam. Oh ini berarti kita baru kurang lebih 9 tahun ya Lah investment. ya makanya lu track record baru pendek terus tahu mau jadi jam lagi. Saat itu juga karena, oh berarti zaman Jokowi ya kita naik investment grade ya? Iya nggak? Pokoknya gue di mana? Iya. Oh hebat juga ya. Kan Sri Mulyani waktu itu jadi SMI. Jadi Minister of Hmm. Finance. Oh ya ya, that makes sense. Makanya begitu Pak Purbaya naik, asingnya macam-macam tuh, berulah-berulah tuh. Tapi kalau gue perhatiin sebenarnya defisit 3% kita dibanding negara tetangga nggak segede. Sebenarnya itu kita kecil, tapi ya udahlah. Maksudnya kita kan sejak tahun 98 kita ada komitmen 3%. Itu tidak pernah Hmm. geser tuh sejak 98. Jadi sebenarnya sudah berapa puluh Ya, tahun ya, ya. Oh berarti mati-matian menjaga itu kan. mereka Ya, kayak ngerasa kita ingkar janji paling gitu ya. ya mereka merasa kok lu tambah jelek gitu kan setelah lu Ya, kan. ya, 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 ya. Berarti lu, dan makanya kan setelah, lu lihat ya dari 98 kita jaga setengah mati. Ya, ya, ya. Sampai 2017 baru dinaikin ke investment grade, ngerti gak sih? Iya, iya, iya. Malaysia 45% setahu gue Lah defisitnya. ya, tapi kan dari awal kan mereka janjinya mungkin segitu kali. Oh, oke, oke, oke. Paham, 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 paham. Ya kita kan dari sejak 98 tuh mungkin tahun berapa sih kita mulai janji 3%. Iya, 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 iya. Ya kan, terus kita baru kan dari 17 tahun menjaga, baru naik investment grade. Ini sekarang ceritanya baru berapa, 9 tahun kan? Masa udah mau di downgrade lagi? Hmm. Dan kalau itu terjadi, Kalau kita di downgrade, bunga kita lebih tinggi, ekonomi kita lebih crunch, currency kita jebol. Itu lebih parah daripada lu nggak naikin pertalite. ada pengaruh sama corporate bonds nggak sih Cik kalau kita turun? Pasti. Oh, corporate bond kita kan udah jarang ya sebenarnya ya. Yang jual kalau masa corporate bond kita yang beli kan dalam negeri kan. Jarang orang asing beli corporate bond kita kan soalnya banyak yang default tuh dulu. Oh, Jadi asing tuh nggak mau beli Indo, asing tuh cuma beli government bondnya Indo. Tapi kalau lu jebol 3%, government bondnya pun nggak laku. iya, iya. Mungkin Laku, tapi lu mesti pay more. If government pay more, kan sovereign bond itu pasti di atas corporate bond. Jadi kalau corporate bond misalnya, sekarang sovereign bond saya bayar 6%. Corporate harus bayar di atas sovereign, ngerti nggak? Iya, ngerti, ngerti. Berarti, oh, mungkin kita bisa jadi kayak Argentina gitu kali ya. Yes, pokoknya kita punya currency bisa terbang melayang-layang, nggak tahu kemana. Mungkin bond kita 8% gitu kali ya. Ya, I don't know, could be. Makanya 3% itu, kalau gue suruh pilih nih, antara dimaki sejuta umat pertalite naik, sama 3%, gue tahanin 3%. Tapi, anak yang miskin-miskin itu kita kasih apa BLT supaya mereka tenang gitu loh, ngerti nggak sih? Nggak demo. Tapi nanti Ya, BLT, mungkin demo, tetap demo tapi tidak huru hara gitu kan? tapi nanti BLT judi lagi, slot lagi nanti. Ya, ya itu bohwat. Tapi kan kalau lu nggak bisa makan, mungkin judi ini berkurang kali. Itu bohwat lah, itu bohwat lah. Itu habit itu gua nggak bisa ngomong. Jadi bang, lu smuggling hidupin tetangga, lu jangan hidupin Kamboja, masa mau nambah Singapura, Malaysia? Tapi kayaknya transisi kita ke listrik memang telat ya, infrastruktur kita belum not that Ya ready kita lah. baru mengenal listrik kan sejak ada investmentnya Singsan di orang tuh. Ya lu kalau Singsan diganggu ya maaf ya, bisa listrik lu gagal total juga. Jangan diganggu juga itu, soalnya listrik nomor 1 Cina. Jadi mau nggak mau kita masih teknologi China, mobil China. Gue kemarin baru pulang dari China, hampir mobil Cina berserakan di mana-mana gitu. Gue aja nggak Ya, tahu mereknya apa gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi yang mobil Eropa tambah sedikit karena listrik pasti lu beli Cina. Eropa ketinggalan teknologinya by far. Oke, lalu Jadi terus, ya orang China udah pakai mobil listrik udah kayak Tamiya aja, rusak buang. rusak buang. Iya, betul, betul, betul. Makanya betul, ya betul. lebih cheap.
You can do that when the item is cheap. Oke, back to ini. Zaman dulu kita punya elektronik, kalau rusak kita benerin. Zaman sekarang punya elektronik rusak kita buang. HP aja kita buang. Masih Iya, nyala, kalau udah lemot kita buang. karena bagi mereka mobil itu udah bukan barang luxury, memang alat transportasi aja Mobil gitu. is not an asset, it's just a mean to get to you from one point to another point. Ya, ya. Jadi karena it just mean you don't have to spend a lot. Don't spend on supercar, gak ada guna. Kok gak ada bensin tuh dorong. Nyala. Mendingan lu electric car yang bisa poin A ke poin B. Bener nggak? Tapi sebenarnya bensin yang mahal tetap ada. Karena punya supercar bisa bayar gitu kan. Yang bisa langka itu mungkin yang pertalite, yang si subsidi. Mhm. Kan subsidi ada limitnya pasti, budget lu itu. Ya udah kalau nggak mau pusing kelangkaan, convert lah ke listrik. Terus aku ada sempat dengar, Cik, katanya bener nggak sih kalau nikel yang ada di Indonesia itu kalau mau diproses itu perlu sulfur, dan sulfur itu ambilnya dari Hormuz satu-satunya katanya. Enggak lah. Enggak ya? Batu bara kita juga ada sulfur. Oh. Cuma mungkin jumlahnya kurang, jadi mesti import, itu mungkin benar. Tapi it's okay, maksudnya yang penting kan mobil tuh sebenarnya kayak mobil listrik sebenarnya di mana oversupply kan. Jadi baterainya sebenarnya sudah oversupply. Over sekali. Iya kan, jadi lu pakai aja, mumpung lu bensin lu masalah gitu kan. Ya Indonesia Iya. belum masalah sih, tapi kalau takut daripada lu ngantri berjerigen-jerigen, ya udah beli listrik satu udah tenang. Gue sih nggak pusing loh, gue mobil memang dari gue ada 3 kan, 1 listrik, 2 nggak listrik, tapi at least gue punya 1 listrik, jadi kalau kepepet pun gue ada yang nganterin poin A ke poin B gitu kan. Iya. Benar. Jadi aku lagi mikir apakah aku harus menambah listrik lagi, jadi nggak usah rebutan sama suami, itu lagi gue pikirin. But anyway, kita ada 1 listrik, dan gue rasa kalau Jakarta most of people sekarang udah punya at least 1 listrik supaya ganjil genap. Ya kan, jadi pasti Jakarta aman, yang kota-kota lain itu loh. Iya. Apalagi nih, gue nggak lihat ada komen, apa memang komennya mati ya? Ada kok. Kok tempat gue nggak nyala? Sampai ada sales mobil listrik, cuy. Yuk, impor mobil listrik bisa kontak aku. Ada loh, bayang. Masuk lagi ya. Masuk lagi, sorry, gue bisa baca komen. Australia penjualan e-car naik 50%. Buram ya, ntar gue perbahin wifi gue deh. Oh ya, ini kan kita live sama Cik Cuai itu jarang banget bahas saham per saham ya. Nah, kemarin liveku yang ketunda karena baterai habis. Nanti bakal aku lanjutin. Kayak kenapa aku lebih prefer nggak terlalu banyak, nggak ngebom atau ngelawan saham terus karena potensi outflow yang mungkin quite big. Kemudian aku juga masih jaga porsi cash. Meanwhile, aku ketinggalan. Gue udah invite nih. Unable to join, kenapa ya? Karena Instagramnya gini nih. Tes. Invite nggak bisa. Request to join-nya nggak bisa.
nggak masuk loh. Udah masuk. Oke. Udah bisa akhirnya. Hmm. Kayaknya tuh apa masih update wifi lu deh. Iya, iya. Pontianak mungkin agak tersendat-sendat. Gue pakai Starlink terus kalau tiap hujan begitu. Ini habis hujan. Oh, lu pakai Starlink keren banget. Gue aja gak punya Starlink. Kenceng ya? Kenceng. Cuman kalau hujan masalah. Oh, iyalah. Oh, ada sales mobil ini ya lucu banget sih. Sampai ada yang muncul lagi tuh. Ayo, pos. Buka lapak kita langsung. Sekalian lu kalian mau jual baju, jual apa sekalian dah. Baju nggak penting sekarang, yang penting mobil listrik. Sekarang kayak contoh deh, oil naik. Itu Medco-nya nggak kemana-mana, bayangin. Karena memang stoknya lagi sell off gitu loh. Dan it's very hard lah, karena support sekarang nggak begitu dilihat, flow juga acak, bid over tipis. Jadi menurutku di saat uncertainty kayak gini nggak worth untuk kalian join dana gede kalian di stock market. Sepi ya udahlah biarin sepi lah gitu loh. Kalian mau entry sekedar titip sendal, sekedar mau porsi-porsi judi silakan lah. Tapi kalau kalian gede gebuk sekarang, I don't suggest like that. Mendingan begitu semuanya udah confirm, MSCI confirm, kemudian nanti data perang juga udah benar-benar mulai mereda, market udah mulai balik badan, sideways-nya udah mulai selesai, ya lu gebuk lah di situ lah. Iyalah santai. Gak usah. Sekarang santai dulu. Kalau memang kita war itu mesti lihat kita bisa menang apa enggak. Kalau kita nggak bisa menang ya ngapain masuk war. Kita Iya. hitung probability kita bisa menang berapa. Tenang aja, nggak usah panik-panik. Gue di grup gue udah kayak kebakaran jenggot. Kebiasaan cuan banyak kan yang gue Iya, lakukan. tapi Jadi kayak benar. kalau Mbak lihat Benar. kayak, aduh, Benar. sampai diem itu cuan. Iya, benar. Gua setuju sekali. Jadi kayak salah satu yang buat berat itu bukan karena marketnya begini ya, tapi karena kita dikasih cuan tuh tahun lalu dan gila-gilaan. Itu yang ngebuat kita kayak blank gitu sekali begini. Nggak ngelawan diri sendiri gitu loh, ngelawan jati diri sendiri. Tapi sebenarnya that's good. Gua seneng tuh kenapa MSCI keluarin plop, kemudian perang plop. Jadi satu momen ya udah hancur sekalian lah, biar bottom sekalian. Iya. Nggak apa-apa lah, diem tuh kadang you win. You don't have always move. Gue malah rugi. Just Livermore bilang kok, ya. Nyantai lah. Belajar macung itu loh. Kayak macung jadi apa? Olahraga baru ya. Gue lihat di mana-mana orang posting macung sekarang. Iya betul main mahjong. Udah kayak orang tua. Sekarang tuh lagi tren gitu sih. Anak-anak muda juga Iya, gue lihat anaknya teman-teman main demen ngelakuin hal yang orang tua lakuin gitu loh. Main mahjong, kemudian cengbeng jadi rame gitu loh. Ya bagus ya, jadi bonding daripada anak-anak kurang ajar semua. Ya kan, kalau anaknya nggak mau yang tradition gitu kita repot juga nanti. Terburuknya 6.000 menurut gua, iya. Menurut gua IHSG terburuknya 6.000 dengan catatan itu sendiri udah approval MSCI ya, bukan Frontier ya. Kalau Frontier lu nggak berani ngomong gua. Kalau gue sih masih pede, nggak ke Frontier lah, tenang aja. Cuman dia pasti outflow kan di adjust. Dan itu Oppo udah kayak apa bottom lah. Sekarang mau beli apa semua juga bingung. Emas turun, bonds juga turun, Bitcoin juga begitu-begitu doang. Iya. Mana tuh tadi yang sales mobil, come on. Mana? Yuk BYD lu keluarin, Wuling lu keluarin, Tesla lu keluarin. Iris tipis-tipis sakit dan berdarah. Sebenarnya nggak tipis sih. Sebenarnya iris dalam sih. Jadi nggak tipis sih. Yang tipis tuh Santai aja lah, makanya nggak usah panik. Gue juga udah kayak diem ya sudah. Gak perlu always gerak gitu loh. iya ya, nggak perlu luas gerak ya, nggak perlu luas win lah. Dan sometimes ya itu diem juga win kok. Private credit masalah iya di US bukan di kita ya nggak sih Ci? Di kita. Tapi itu private credit itu gimana ya? Ya kayak dulu lah masalah di US terus kita juga kena. Tapi maksudnya kita tanpa private credit kita tuh beda ya. Dulu waktu sebelum 2008 weight kita tuh 5%.
Jadi begitu mereka unload kita tuh berasa karena weight kita 5% di portonya mereka. Lo kebayang gak sih Airbag? Makanya Oh, kita turunnya 60%. dulu kita Karena 5% ya? iya, Oh, 4,7, 4,3 gitu. Ya hebat ya? belum, sorry, Hmm, enggak kepala 5 ya, tapi 4 something. hebat ya? Ya, kita dulu 4, lu Google aja. MSCI Indonesia pernah 4,7 2010. Oh, dulu dari ini kali ya, Bang Danamon segala macam gitu ya? Enggak, dulu itu belum ada. Dulu Cina weightingnya nggak tinggi. Cina Oh, tuh baru dimasukin kayak 3 ya, tahun, ya, 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 ya. naikin terus weightingnya Cina. Dulu Cina cuma berapa belas, nah kita bisa 5%. Terus saat ini Cina kayak 20 something, kita langsung tinggal 1, Aku udah, kita dua dulu terus mosot gitu kan. Anyway, sekarang tuh dulu tuh kita parah banget turun 60% tuh karena kita waitingnya itu almost 5. Begitu Amerika masalah kita kena jebol kan, kita di ini kan di unload kan. Ya kita sekarang udah 1, kita mau di unload apa lagi? Ya kalau lu punya bank-bank yang serem, sebenarnya turun banyak tuh kayak biasa kan turun banyak dari berapa? Dulu sempat ceban kan, tinggal berapa? 6.000 something, 35% loh. Ada yang ngebayang nggak BCA bisa turun segitu dalam? Selain Untuk COVID. resultnya jelek nggak juga? Enggak, bagus. Hmm. Oke. Ya makanya dulu waktu berapa tahun dari tahun lalu semua orang suruh bilang beli bank, gue bilang enggak, jangan. Outflow. Gue dihujat katanya, waduh nggak fundamental lah apalah. Ya justru fundamental makanya bilang nggak usah beli. Katanya barusan ada press release Pertalite dan solar nggak bakal naik 2026 katanya. Ya makanya kalau sekarang lu pikir ya itu nggak naik, subsidi membengkak, berarti kan supaya nggak break 3%, revenue mesti naik, ya siap-siap aja pajak lu. Share dong Cik, dirimu dan kok dirimu minus nggak minus lah. Pasti minus lah. Lu lihat aja fund gue minus kok. Dan banyak banyak tuh yang kayak gini Cik. Mereka punya konsep kalau seandainya gue invest di stock market maka setiap bulan harus profit gitu loh. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Lu kalau mau saya bilang cuan tuh beli bond. Ada dividen tuh. Sebenarnya Ada kupon, sorry kok dividen. Kupon. sebenarnya tiap lu cuan gede harus ada yang lu tarik untuk jadi aset sebenarnya gitu loh. Kalau lu gulung terus ya ada potensi lu kegulung gede suatu saat. Ya harus ada lu harus ada kayak yang lu Save lah. masuk deposito lah sebagian kan. Goblok sih mungkin nggak 100% di saham, tapi ya udah, that's your safety net lah. Betul. Banyak yang ngomong kayak gitu. Ini mah lu analis tapi lu sendiri nggak pede gitu loh. Bukan gitu. We know the risk gitu loh. Kita tahu risknya. Iya. Kan gue selalu bilang dulu kan 30% cash. Always. Dan never margin. Mau bull market nggak bull market, never margin. Soalnya kita nggak pernah tahu baliknya kapan, kayak lu balik badan ke MSCI itu lu kalau margin itu margin Betul. Dan contoh ya kayak seandainya nih Cik, seandainya kalau kita nyerah di 2022 kemarin yang crash dari reboundnya COVID, kita nggak akan dapat 2025 kemarin ya nggak? Iya, pokoknya ya, kalau kita nyerah aja di awal, gak usah jauh-jauh. Awal 2025 yang Trump tarif itu loh. Habis, iya mau gigit jari. Yang belakangnya. Gigit jari. Aku kali 3 kali 4 2025. Nah, pertanyaanku adalah pas lagi rugi kayak begini, lu lipat terus sampai habis atau lu diam? Nah, itu yang paling penting. Karena sometimes mereka orang yang bisa cuan 2, 3, 4 kali lipat balik lagi jadi nol bahkan minus itu karena selalu ngegulung nggak ngelihat sikon gitu loh. Penting loh itu loh, karena mungkin kayak Cik Cuai kan lebih pengalaman lagi, crash udah lewat berapa kali. Aku crash baru 2011, 2013, 2020, 2025, baru 3 kali lah. 3-4 kali crash besar lah. Cik Cuai mungkin bosan, 98 lewat. 98 udah kenal, bayangin. 98 udah kenal. Trump gila. Trump gila nih, by the way, kalian siap-siap ya, bakal jadi kayak yearly event kayak. Iya, karena dia masih panjang kan ya. Yearly event. Tiba-tiba aja nanti pasti ada aja pasti gebrakannya nanti. Jadi jangan sama jadi presiden jangan all in, selalu ada cash. Soalnya kita nggak tahu kapan dia gila. Cuman kalau dulu dia gila, kita lebih pede loh, dampaknya nggak gede banget. Kali ini dia gila, benar-benar gila. Gilanya makin parah tuh orang. Makanya. Bahas pengumuman FTSE besok kita nggak tahu, tapi menurutku feelingku sih enak-enak aja ya, paling hold doang. Paling view-nya untuk Indonesia bakal hold.
Karena dari klasifikasi kita kan kalau nggak salah 6 ya, 6 apa 7 ya awalnya ya. Jadi 36 itu is not easy work loh. Banyak loh yang harus dihitung ulang, apalagi 1000 emiten kita. Ya, IHSG kuat, bener. Seharusnya memang mungkin kita koreksi 1%-an lebih dari DSSA dan Brand, tapi ternyata DSSA Brand mampu fight back, Dewa Bumi aja hijau, kemudian yang lain juga banyak hijau, very good. Cuman ini kan memang eh, belum outflow-nya ya, outflow asingnya tuh belum, karena mereka nunggu resmi dari MSCI. HCL udah dibahas dari tadi pagi. Diam tuh bukan artinya nggak trading ya, lu trading dengan 5%, 10%, 20%, 30% dana lu, itu juga menurut gue masih termasuk diam. Dan lu nggak simpen terlalu gede gitu loh, lu masih main dalam jangka short term, itu masih termasuk nyantai gitu. Sayang banget snipernya waktu itu meleset. Lu nggak mungkin selalu cun juga sih. Dulu banyak analis influencer bilang kalau Trump nggak suka perang senjata. Siapa bilang dia paling suka perang senjata sebenarnya? Siapa bilang? Iya, dia paling suka. Tapi pun whatever is it, we don't want to be selalu benar ya. Kita muncul bukan tujuannya pengen benar. Kita suka nyampein apa yang kita tahu aja. Kayaknya Cicuai ini deh, putus-putus deh. Enggak putus kok. Oh, oke. Oh, lu sambil di bawah ya. Heeh. Enggak. Ini kita nggak bahas saham ya, jadi bahas makro. Ini nanti Ya, saham next paham lah. ya, nyerempet-nyerempet lah ya. Nanti next lah gue baru bahas, tunggu udah agak-agak mendingan. Kok minus 25%, hebat loh. Gue minus 25. Lu lebih hebat dari gue. Kalau kayak gini based on experience, mending trading harian or do nothing. Kalau lu bisa trading harian good, tapi volumenya kan rendah kan, kecil banget. Ada protes lu Ci, dia follow lu nggak terima. Lu nggak pakai PP sih. Enggak buka Instagram gua jarang ada saham, bener nggak? Ya dia bukan, paling pengen lihat lu main pedal, lu ngapain aja, lu naik Isinya bisnis main kelas pedal, lu, maki-maki liburan lu. pantai pasir gitu kan. Enggak. Liburan ke Cina, jarang saham, jarang banget. Beneran, kalau ada orang bilang gue, no, kalau Michael Yo tuh Instagram tuh follow, suka ngepost tentang saham. Gue tuh hampir nggak pernah, ya nggak Mike. Isinya pokoknya jalan-jalan, makan, minum, maki-maki pesawat. Pokoknya Gitu. makanan fancy-nya itulah yang muncul. Atau nggak wine. Iya, makanan sama wine, main padel ya nggak sih? ESG Treasury rekomend nggak? Bingung ya kalau begini ya. Nggak, Kita nggak tahu. nggak kalau inflasi naik, Habis ya. habis bond tuh habis. Tadi udah gue bagi loh ya. Pokoknya kan sekarang risknya inflation naik nih. Ya. Lu mesti lihat sumber inflasinya apa. Itu hedge-nya gitu. Kalau sumber inflasinya credibility, which is bisa happen kalau si euro itu diterima sama Iran sebagai pembayaran. Maksudnya kapal Iran boleh lewat, kapalnya euro boleh lewat, terus si Iran terima euro sebagai payment, Ya you beli euro. ya kan? Ya you beli gold atau pokoknya you dump ya US dollar, lu beli mata uang yang lain lah, euro kayak gold sih yang komoditi. Terus kalau karena apa inflasi itu cuma karena temporary si Hormuznya ini di blok terus nanti Hormuz dibuka lagi, ya lu waktu di blok itu belinya oil karena yang masalah oil kan, beli komoditi yang under attack itu hedge-nya oil. Anjir ada yang komen, nggak apa-apa Ci, terima aja biar tiap lihat status lu jadi ke trigger buat lebih hidup Ci. Oh sekarang nggak mau hidup. Pahit amat hidup lu kayaknya. Berat amat hidup lu bros. Tadi apa smartling, bukan smartling, intinya minyak yang diseludupin keluar gitu. Apa sih tadi? Smuggling. Bahasa Inggris smuggling. Jadi gue nggak enak nyebut nama, tapi you guys know dulu tuh banyak yang smuggling minyak Indonesia waktu harga kita jauh sama global. Ya. Gue nggak usah sebut nama. And usually very powerful people, which is ya masih kalau kita nggak bisa tutup itu, mendingan harga pertalite naik. Ya I'm sorry bakal dihujat sejuta umat gitu kan. Semua pasti bilang kenapa nggak MBG dipotong? Percuma. Yang penting itu harga itu nggak boleh ada perbedaan harga. Begitu ada perbedaan harga smuggling. Kalau MBG belum potong ya nggak apa-apa, uangnya buat ini, buat kasih BLT, it's fine.
Tapi jangan ada harga minyak yang beda. Apalagi kalau kita nggak bisa tutup pintunya. Pasti keluar kan, pasti merembes kan. Iya. Lu lihat Pontianak sama Malaysia. Itu tetangga nggak? Ya, Nah, tetangga banget. lu sekarang gue ngomong kosong nih ya. Lu isi bensin lu di Pontianak. Lu keluar batas Malaysia, lu buang bensin lu ke mobil Malaysia. Lu udah smuggling kan? Iya, iya. Kan? Nah, yang gituan orang bisa cegah nggak? Bahkan sekarang orang Singapura pergi ke Johor kok ngisi bensin. Sekarang ya, yang gue dengar ya. Itu dari dulu. Cuman kita ngomong Indo deh, harga beda jauh kan Indo nih. Ah, Kok rame-rame satu Kalimantan ya isi bensin terus pergi ke Malaysia jual bensin, apa nggak mati kita? iya, iya, iya. Lu pikir gue bisa mikir gini gak ada orang kepikiran di sana? Yang lihai-lihai dari gue juga banyak, ya kan? Isi truk tuh yang sekali isi 80 liter gitu kan. Pulang tinggal 10 liter, isi lagi 80 liternya di sana. Apa lu nggak mati? Ada yang nanya kenapa Medco koreksi kok. Padahal harusnya untung. Aku juga bertanya itu. Karena saat ini ya ini stocks gitu loh. Salah satu investment yang berisiko gitu loh. Jadi mau meskipun sahamnya diuntungkan, ya mungkin mereka lihat ya ini sell off. Stocks lagi nggak menarik, buang gitu loh. Karena harusnya komoditi kita udah kemana-mana sebenarnya. Di price segini ya, komoditi kita udah mungkin nanti harusnya ya. Oh ya harga timah aja ada berapa nih, berapa? Iya, iya. Angka timah tuh pasti bagus banget nanti resultnya. Makanya laporan keuangan Timah kemarin Dewa laporan keuangan kan luar biasa. Aman laporan keuangan ya itu mungkin ada efek lain tapi lihat harga sahamnya nggak kemana-mana. Memang belum gitu loh. Bayangkan kalau Karena sebenarnya sekarang gini intinya your fundamental cannot trigger inflow itu aja. At this point because of fear your fundamental tuh cannot trigger ya, inflow. ya, karena kan emosi ngalahin apa? Emosi ngalahin data kan ya. Emosi lagi berkuasa nih sekarang nih. Lu tau apa yang bisa bikin inflow? Nih, Apa nih? bumi lu balik ke lapek, ya kan? Dewa lu balik ke 800, gue Ya, yakin. betul. Itu memang ada animal spiritnya gitu kan. ya betul dari dulu memang bursa tuh selalu ada Brand lu pokoknya balik, misalnya ada balik ke ceban gitu kan. harus ada satu superhero gitu loh. Iya. Dulu COVID kan superhero-nya tuh Waskita, Wika. Lalu muncul Enggak, apa pharmaceutical dulu. apa? Dulu yang naik gila-gila kan pharmaceutical ya, KF Enough. Oh ya, farmasi, KLBF, KF Enough. Nah, lalu Terus BCA tahu-tahu di HK gitu kan jadi naik. lalu abis itu ada Arto tuh muncul. Tek-tekan. Arto, BBHI. Lalu muncul BRIS tuh. Abis itu Pak PP, brand segala macam. Intinya memang harus ada satu superhero yang dorong bumi lah. Kita tunjuk lah nanti superhero kita Harus siapa. ada animal spirit terus. jadi jiwa-jiwa liar kita tuh muncul gitu. Jiwa-jiwa Spartan muncul beri gitu. Ah, itu tuh. Nantilah sabarlah nah kalian teman-teman sabarlah ya tunggu. Iya. Ini kalau Malaysia bensin murah, lu isi bensin di Malaysia aja naik. Bawa Indo. Jauh-jauh balik kalau Malaysia memang katanya ini ada yang ngomong di grup nih. RON 95 cuma 8.000. Oke guys, yang perbatasan Kalimantan tolong ya. Beli di Malaysia bawa Indo. Ya, rela. Kalau mobil gede isi 10 liter, balik isi full. Niat banget kali. Loh kalian bantu kita smuggling dari Malaysia ke Indo lah, jangan kebalikannya lah. Mereka lebih kaya weh. Iya kan, yang Kalimantan dan pokoknya perbatasan tolong ambil bensin Malaysia bawa ke Indo. Itu juga kayak currency kita agak serem loh. Karena gini Ci, ringgit aku zaman sekolah itu 2000, sekarang 4.200 loh. Jadi tanya lah, gue zaman sekolah dolar cuma 2.000 sayang. Gue sekolah 2000, even kena krisis saja dolar cuma ceban. Iya kan 98? Iya. Ceban ya sempat naik sebentar ke Bango, tapi kan lama di Ceban. 2008 malah 2010 810 tuh sempat tiba Ceban. 7.000 8.000. Sing dolar tuh dulu gue cuma berapa gopek. Iya. Ini ada yang nanya nih. Berapa tahun yang masih Ceban sing dolar? Sekarang 13.000. Kok kasih saran kapan waktu paling tepat untuk rebalance porto? Harusnya 2 bulan lalu gak sih? Lu tolak gak sih nanyanya?
rupiah keep getting weaker. What is your view, Ci? Ya, Kalau defisit lu jebol ya pasti weaker lah. Rupiah itu karena kita defisit itu pasti weaker. Udah, lu nggak usah tanya, pasti weaker. tapi Cuma nih kalau kita tuh surplus trade-nya biasanya ya historically selama belum ada kata-kata judul itu kalau kita trade-nya surplus banyak kayak kita udah bertahun-tahun surplus ini udah 5 tahun mau ke tahun ke-6 itu biasa rupiah tuh menguat. Ya, cuman karena ada judul outflow, gampang lalu ya rupiah sama saham tuh podo. Nek banyak outflow ya pasti melemah, nek banyak inflow yang menguat gitu aja. tapi Jadi kalau sebenarnya di tabel outflow sama inflow apa? Inflow kita dagangnya ekspornya net inflow ya kan. Kita FDI inflow. Outflow apa? Kita belanja barang, kita tuh outflow. Import oil tuh outflow. Terus apalagi ya outflow? Torrent bangke itu ya judi online. Itu outflow. Kalau nanti smuggling ya outflow. cuman kadang pertanyaan gue tuh kayak perlu nggak Cik simpan duit dalam Singapura dollar dalam US? Kalau lu sekedar hedging oke, tapi kan honestly biaya hidup lu juga rupiah kan, nothing problem Ya, sebenarnya. makanya kan lu hitung biaya hidup rupiah berapa. Gue jujur gue punya semua Singapura itu ada. Tanya gue punya rekening Singapura ada. Itu kan selalu plan B ya. Orang nggak boleh all in di satu tempat ya. Kalau Iya, gua, iya, iya, iya. jadi harus ada plan B. Kalau nanti kita medical expense kan kalau kita medical ke Singapura perlu duit Singapura. Kalau gue Terus beli, kalau lu asuransi zaman now ya, tuh kadang-kadang ngurus pembayaran lama, masa lu mati di meja ya, operasi. gue punya sing dollar rekening juga memang untuk medical check up yang tiap rutin Iya, bulan ke Singapura doang, karena banyak tabungan di Singapura tuh si buat hedging itu medical check doang. up. Ya. Soalnya insurance ya dulu nih, insurance bisa cashless kan. Terus 3 tahun terakhir ini sejak COVID ada perubahan. Hospital-hospital yang di kayak Moni dan teman-temannya pokoknya Terima, ya. nggak boleh cashless Reimburse. lagi ya kan. Harus reimburse, ya. Harus reimburse. Lalu reimburse kalau nggak ada duit lu mati duluan lah. Ya, Kan masih siapin duit dulu baru reimburse ya nggak sih? ya, ya. Reimburse-nya bisa 3 bulan, weh lama. Lu bisa kalau nggak ada duit tabungan, lu mati. Tapi insurance itu Indo atau Indo, Singapura? Indo. Oh. Insurance gua so far, bukan gua promosi lo ya. So far masih dibayar full. Walaupun lama. Agak Tapi sedikit, rentanya banyak. Maksud data-data gitu kan. Tapi so far masih dibayar full. Insurance gua masih oke. Jadi ya gua belum ganti. Yang paling penting sebenarnya pilih insurance itu agen. Karena yang mau repot ngurusin lu cuma agen. Kalau agen insurance lu cuma main jual habis lu mau ngeklaim dia MIA, dihubungin susah, itu red flag. Jadi harus ganti agen kalau udah kadung beli. Nah ini ada pertanyaan Cik, apakah bakal AI bubble burst kok? Karena secara budaya kan dari negara teluk. Menurut lu view lu on AI gimana sih? Kalau bunga naik pasti burst. Karena belum cuan. Iya, 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 iya. Kalau ini kan yield naik karena expectation of inflation. Jadi kalau which is sekarang mostly didorong oleh oil. Jadi kalau oilnya konsisten di atas, expectation inflation the whole world, tidak cuma Indonesia toh ya, Amerika, Indonesia, Eropa semua. Karena oil kan turunannya ada plastik, ada petrochem gitu kan, yang jadinya macam-macam. Itu pokoknya kalau naik inflasi pasti naik. Kalau inflasi naik, bunga pasti naik. Bunga pasti naik. Ya yang bubble-bubble itu kan belum naik money, ya burst. Pokoknya kalau nggak ada chip funding, itu pasti semua burst. AI itu kan tadi chip funding juga kan, revenue kayak berapa, capex sudah berapa. Ya kayak kita punya online kita kan, dulu waktu fundingnya murah, semua orang mau subscribe, berjaya gitu kan. Banyak yang udah ini loh, banyak tech company yang mulai pecat-pecatin gitu loh. Ya begitu funding seret kan langsung tutup semua, kok pecat. Yang tutup aja udah banyak, Mike. Pecat masih bagus, masih buka berarti. Yang udah kaput udah banyak. Terakhir tuh yang gede-gede gitu sih kayak Oracle 30.000 di layoff gitu loh. Yo, ya kalian tuh semua yang mau promo silahkan lah. Asuransi jual asuransi ada, jual itu ada. Kita sejak kapan online jadi tempat penjualan? Gak apa-apa, bener. Bantu orang. Cuma ngakak sih. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya insuransi, yang penting agen ya, jangan cuma jualan terus habis itu ngeklaim jeng-jeng MIA. Tapi Cik, tapi ini gue agak jahat sih kalau ngomong gini. Boleh deh teman-teman coba cek ya, insurance di Singapura tuh murah loh. Mungkin karena mereka kompetitif terhadap ini ya dengan bunga ya. Gak tahu sih gue,
Soalnya gue tergantung agen sih, jujur aja gue pokoknya mau yang kalau gue Ya, agennya mau repot lah bantu mau kita gitu repot. kan. Ya, Terus ya agen insurans gue kan adik gue sendiri, my own ya. brand. Kalau nggak mau ngurusin gue sih gue sikat durhaka dia. Gue sempat kaget pernah dihitung kayaknya kalau nggak salah sampai cover Mount E, cover NUH segala macam itu untuk orang dewasa umur 20-an preminya very very cheap. Boleh coba cek deh. Pokoknya memang memang Singapura kan kompetitif kan soal untuk urusan gitu. Wait, premi anak gue itu 4,5 juta sebulan. Nicholas kan, Ya, ya, ya. itu global bisa sampai US. Hmm. Coba cek Covernya Singapura murah loh. kalau nggak salah, gue lupa ingat ya, antara 10 sampai 15 M setahun. Enggak, setahun. Jadi kalau lewat tahun, riset lagi 15 M lagi. Oh gitu. Nah, Ya, ya. jadi itu bisa sampai Amerika. Preminya seumur hidup tapi kan. Pokoknya so far 4,5 juta sebulan. Dan itu nggak ada putusnya kan. Lanjut terus kan. Kalau Nggak ada gue bayar ya, kalau gue bayar terus ya lanjut harusnya. kalau stop mati gitu ya. Kalau stop mati. Ini insurance Oke. doang, nggak ada perintilan. Iya, bener lah kalau beli insurance lah nggak usah perintilan lah. Invest ngapain ya kan kita bisa invest. Nah, gue health lah, beli yang health. Bener kok insurance Singapura murah. Nah, teman-teman cek tuh. Nasdaq S&P barusan hijau, amin lah kita ikutan lah. Di Singapura udah aware sama insurance semua kok, jadi premi murah. Make sense sih. Karena kan saingan kan. Hmm. Udah harusnya Indonesia not bad lah. Gue sih jujur males kalau misalnya gue beli Singapura ya. Gue ngeklaim agennya kan kalau drama gue males gitu loh. Iya, ngerti. Gue dulu punya banyak banget insuran jujur aja. Gue akhirnya nggak, gue tutupin kok. Soalnya marketnya susah, jadi gue pokoknya gue beli yang health ini kan health yang paling sering Ya. kepake. Kalau live kan lo mati ya lu udah nggak lihat gitu kan. Tapi rumah sakit Singapura enak loh. Kita minta requirement kayak kita mau insurance bener-bener dibantu semua Iya, data-data cuma kita kan dibantu. repot sih di Indonesia itu loh. Jadi kalau agen lu tidak proaktif bantu lu terus kayak ngejar-ngejar yang pusat gitu kan, Ya. itu tambah lama. Nah, ini So far, ada yang insuran teman gue tuh kan teman gue yang kena kanker kan, ya itu so far keluar semua sih itu MM-an tuh kuat. oh iya, gue juga ada satu temen yang kayaknya kemo udah 60 kali di Mont E loh. Kita ketemu di Mont E, terus dia ini kok MY ya. Gue lihat kayaknya dia follow lu, Ji. Ntar deh gue cek. Dia kemarin ada acara cancer apa gitu 60 kali loh. Cancer di kemo di Mont E loh, di cover semua. Yang so far teman gue juga di cover, jadi I'm pretty happy lah. Yang penting agennya mau repot aja, berhubung agennya kan adik gue. Tuh, Jadi tulisan di Mont E ini keren, Ci. masih oke. Kalau masuk Mont E pertama kali tulisannya tuh gini, cancer is developed. Do you think we don't? Waduh, keren banget. Cancer itu berkembang. Kalian pikir kami tidak? Waduh, keren. Orang-orang yang sakit pun lihatnya langsung kayak semangat gitu loh. Ini ada yang nanya, kalau udah telanjur nyangkut gimana? Nah, ini aku agak serius nih ya teman-teman. Honestly, I do tuh gitu loh. Ketika market kemarin koreksi dalam, sebelum ini baru MSCI pertama ya, saya udah tahu nih, oh ini nggak beres nih karena ada kata-kata frontiernya ini itu will be happen, itu bakal creating banyak. Jadi banyak vote lah. Jadi begitu rebound kurangin porsi, begitu rebound saya kurangin porsi, begitu rebound saya kurangin porsi. Kenapa? Karena kayak tadi Cucu bilang bumi 600, kita nggak, itu jokes lah ya anggap ya. Tapi kalau Konglo itu naik arah kayak 2-3 kali doang, itu udah balik semua loh. I mean kayak pastikan ketika itu balik, lu punya cash untuk beli, jangan tuh cuma nunggu sampai BLP doang gitu loh. Iya. Karena lu nunggu di atas doang nggak punya cash apa-apa, itu naik 100% lu baru BLP. Kalau lu punya cash begitu dia mulai rebound, lu tangkep di bawah, itu nggak perlu sampai balik ke atas ya, mungkin setengah doang lu udah bisa profit. Nah itu cara kita survive selama ini loh. Gue yakin Cicu juga sama. Kita gue selalu punya cash. Jadi dengan kita selalu punya cash, mungkin ketika market rally kita nggak cuan-cuan banget, karena ya mungkin mentok-mentok gitu loh. Kita mungkin telat, yang lain udah all in, udah margin, kita mungkin masih ada cash, masih agak masuknya bertahap segala macam. Tapi begitu market begini, mental kita udah siap. Oh ya udah, nggak perlu all in kok, biasa aja gitu loh. Tunggu aja gitu. ADMR kenapa drop banget? I think cuman karena market lesu aja kali ya. Iya, tapi masih udah bagus dropnya cuma segitu. Resultnya pasti bagus loh. Iya nggak sih? Iya.
Pasti bagus loh. Aluminium begini kan, kalau nggak salah aluminium udah 30% ya, ya nggak sih? 30% nggak sih dari earning dia? Belum ngecek lagi, besok gue bisa analis, gue lupa. Tapi udah gede lah kan, Atau gue udah di punya atas, agak long term sih gue view-nya. udah double digit tapi kan Iya, aluminium dia. harusnya. Hmm. Apalagi nih, Bumi mulai naik yes today, nah lumayan 10%. Bumi tuh soalnya kan udah bilang Bumi tuh pasti nggak concentrated. Siapa yang beli sih? Shareholder aja berapa tuh? 400.000. Gimana mau concentrated? Jadi kalau misal MSCI normal, hopefully Bumi bisa masuk MSCI. Karena Harusnya beneran itu beneran liquid kalau Bumi. iya liquid Beneran sekali, liquid. concentrated. Dan bagusnya kan dia mau bayar dividen sekarang. Iya, mungkin banget lah masuk. Ya. Kalau Bumi masuk, mungkin ada animal spirit gitu kan. Iya. Itu retail tuh jiwa kalau animal spirit jangan. Kalau Bumi masuk, Di, gue rasa udah di, animal spirit berkorban lagi. devil apa devil spirit kalian keluar lah, teriak gitu nanti. Dan bakal naik nggak susah lah. Misalnya mau dikeluarin berapa, kemungkinan keluar gimana naik. Cuman mungkin PP fight back kita nggak tahu ya. Tapi ya Iya, mungkin dalam kalau waktu dekat nggak. keluar kan tuh mustahil keluar. Ya biar keluar aja kan, ngapain lu beli kasih mereka keluar di atas. TPIA resultnya harusnya bagus ya dengan harga komoditi naik begini. Udah sekarang kan result nggak ngefek. Iya. Tapi tadi ada yang nanya aja. Kenapa MSCI masuk ke Bumi? Ya kalau Bumi memenuhi syarat, ya kenapa nggak ITMG mungkin nggak memenuhi syarat, justru likuiditas dan teman-temannya. ITMG nggak liquid. Dan Nggak liquid. dan MSCI nggak masuk tuh bukan karena pengen mau analisa, nggak, itu based on data. Dia punya Kayak. kalkulasinya sendiri. Iya. Ini kan nggak semua, kapitalis, weh. dan itu calculated. Cuman memang honestly ya ini yang aku tahu ya. Memang MSCI juga tahu kalau dia tahu kalau pasti bakal ada potensi kayak yang kayak gini lah, hal-hal yang dia nggak suka, float nggak sesuai, kemudian trading value mungkin. Karena kan negara lain juga kejadian, nggak cuma Negara Indonesia. aja kejadian ya, makanya memang HSC ini salah satu yang formula yang saat ini memang paling the best buat mereka. Gua tolong ini dicek, nggak sesuai, nggak bisa masuk, udah selesai. Mereka juga tenang gitu loh. Jadi nggak nyeret yang lain, aman menurut gua. ITNG kenapa asing beli banyak? Result pasti bagus sekali ya. Result Dividen dividen. berapa? Harga batu bara ya. Ya kan? Jangan bantah flow lah. Yang nentuin mau masuk Bumi apa enggak ya bukan gua. Iya. Sip. Ini kita udah 2 jam nih, Cik. Lumayan. Untuk tidurin anak dulu ya. Ya, Next time lagi ya. Oke. Thank you all.